Nah, jadi untuk tidak berlama-lama lagi, nah jadi kita akan mulai langsung bedah bukunya ya. Nah, jadi pada hari ini bedah bukunya yang berjudul tadi How to Success with People. Nah, apa sih yang akan diseringkan dari buku ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata ini sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena di sini kita akan dikasih sharing bagaimana kita sukses membangun hubungan dengan orang lain. Nah, siapa aja tuh? Mulai dari rekan kerja kita, dengan keluarga, dengan pimpinan, dan dengan organisasi. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang harus benar-benar betul-betul terbangun hubungan kita ya dengan orang-orang ini. Nah, jadi pada buku ini ada 5 poin penting ya yang harus kita pelajari supaya kita bisa sukses membangun hubungan dengan orang lain. Mulai dari yang pertama dengan diri sendiri, dengan hubungan dan juga keluarga, kepemimpinan, dan ada prinsip umum nantinya yang akan dibahas. Jadi teman-teman stay tune ya sampai selesai ya. Nah, jadi poin pertama saya akan bawakan yaitu diri sendiri. Nah, jadi ternyata ya sebelum kita menjalin hubungan ya, komunikasi, hubungan dengan orang lain, tentunya kita harus menjalin hubungan dulu dengan diri kita sendiri. Nah, kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Nah, kalau berhubungan dengan berbicara tentang hubungan, itu kuncinya ada di diri kita sendiri. Nah, bagaimana ya? Nah, jadi kita ini kan makhluk sosial ya. Yang namanya makhluk sosial, ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya interaksi dengan sesama gitu ya. Jadi supaya kita bisa mampu dan kita juga punya pikiran yang jernih saat kita berhadapan dengan orang lain, tentunya kita harus mengasah gergaji. Nah, jadi mengasah gergaji di sini bukan seperti yang kita maksud ya teman-teman untuk memotong kayu. Iya, kita tahu ya. Nah, jadi kalau gergaji yang kita asah akan bisa memotong kayu lebih cepat dan juga lebih banyak. Iya, tapi artian mengasah gergaji di sini itu di sini kita meluangkan waktu untuk pengembangan diri kita, belajar supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira kalau kita mengasah gergaji ini kan artinya kita itu dalam belajar ini kita memperbaharui, dia akan memperbaharui diri kita ini supaya lebih baik lagi seperti itu. Nah, kira-kira nih apa-apa saja mata gergaji di dalam diri kita ini yang harus kita asah supaya kita bisa yang tadi membangun hubungan dengan orang lain lebih baik. Oke, next Kak Caca. Nah, jadi yang pertama di sini kita harus, yaitu tadi ya, tubuh kita yang sehat. Artiannya ini apa? Nah, jadi kita harus ya meluangkan waktu kita seperti olahraga ringan, keliling-keliling rumah, ataupun di dalam rumah kita jogging-jogging atau alat-alat tertentu yang kita pakai, seperti itu ya. Nah, ini dengan kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, nah ini bisa membuat kita lebih sehat gitu ya dan membuat hidup kita lebih berkualitas. Nah, ini kan regenerasi sel tubuh kita ini akan lebih baik, lebih maksimal. Nah, kalau udah sehat tadi ya tubuh kita, pikiran kita gitu ya, dengan kita juga ini ya meluangkan waktu seperti kita meditasi, berdoa, itu kan menenangkan pikiran kita seperti itu. Jadi lebih nyaman rasanya kalau kita itu sudah berdoa gitu ya, meditasi, dan juga seperti tadi siang kita ada acara Ramadan membaca-baca kitab suci buat teman-teman yang lain juga. Nah, itu akan membuat pikiran kita lebih tenang, kita termotivasi, dan kita itu juga akan lebih ini terasah komitmen di dalam diri kita tadi untuk meluangkan waktu untuk diri kita. Saat-saat kita misalnya ya bersantai gitu ya, kita ini ya relaksasi. Nah, itulah waktu-waktu di mana kita memperbaharui diri kita ini supaya kita lebih kuat ya untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari kita gitu. Jadi harus kita sehat ya,
bukan hanya tubuh kita, pikiran kita juga harus jernih, dan juga hati dan jiwa kita ini juga harus betul-betul terbenahi gitu ya. Hati kita lapang saat kita mendapatkan masalah, kita tidak fokus dengan masalahnya, tapi kita fokus mencari solusinya. Nah, jiwa kita lebih tenang dengan kita tadi meluangkan waktu kita untuk spiritual kita perbaiki, ibadah kita gitu. Nah, jadi apalagi yang harus kita asah nih? Nah, emosi. Nah, ini kan sangat erat kaitannya dengan orang lain gitu ya, kalau saat kita berhadapan dengan orang lain. Nah, emosi kita ini juga harus kita asah gitu ya. Bagaimana pada saat kita ini ada suatu masalah gitu ya, langsung kita itu meledak-meledak gitu. Ya, tapi kalau kita sudah terasah ini ya, emosi kita ini, nah kalaupun kita lagi ada pekerjaan nih, deadline gitu ya. Nah, kalau bahasa Medannya kalau udah deadline lagi stres dan sebagainya gitu ya, pantang senggol bacok katanya, kata orang Medan ya, seperti itu. Tapi kalau kita ada masalah gitu ya, nah kalau kita sudah lebih sehat, pikiran kita lebih jernih, nah ketika ada masalah pun kita bisa meredam emosi kita lebih tenang. Nah, seperti kita di sini ya, di komunitas BG ya, luar biasa kita punya mentor yang jadi teladan ya. Saya melihat itu Pak Leon, nggak pernah suaranya meledak-meledak gitu ya, nggak pernah marah, nah seperti itu. Nah, emosinya selalu stabil, bisa terjaga ya, seperti itu. Itu kenapa? Karena diasah gitu ya, diasah terus-menerus terus. Ya, awal-awalnya kita itu pasti kalau kita ada masalah gitu ya, kita tadinya berpikir, oh nanti kalau mau ketemu sama dia ini ada kesalahan, dia ini akan bilang begini gitu. Tapi kalau kita sudah bisa mengasah emosi kita bisa menegur seseorang itu tanpa melukai hatinya, tanpa menyakitinya gitu ya. Tapi kita tetap bisa menyampaikan informasi ataupun kita menegur dia, nah dengan cara yang halus, yang lembut gitu ya. Kalau orang Sumatera kan to the point gitu. Tapi saya yakin kita juga yang sudah terbiasa ngomongnya seperti itu, agak-agak nadanya besar gitu. Kalau kita mengasah itu akan bisa lebih lebih tenang menyampaikannya seperti itu ya. Nah, yang berikutnya juga kita bisa mengasah gitu ya, mengelola stres. Saya yakin semua teman-teman yang ada di sini ya ada yang nggak pernah dalam tekanan stres. Pasti pernah ya kan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola stres? Nah, ini poin yang ini mengelola stres ini sangat luar biasa ya. Harus ya, apalagi kita sebagai emak-emak ya sebagai emak-emak stres. Belum lagi hanya masalah dari pekerjaan, rumah lagi, anak-anak lagi ya, seperti itu ya. Pasti kita harus bisa mengelola stres kita ini supaya kita lebih baik ke depannya. Kalau kita tidak bisa mengelola manajemen stres kita, itu bisa-bisa kita itu ya gimana ya? Kita itu bisa marahnya meledak-meledak, nggak ketentuan gitu ya. Yang rugi siapa? Ya kita diri sendiri kan. Karena kita tahu kalau orang yang stresnya nggak bisa dikendalikan, mulai dari nanti dia bisa halusinasi, bisa dia nanti dia itu berpikirannya itu tingkat kecemasannya tinggi. Orang yang kecemasannya terlalu tinggi bisa-bisa berdebar-debar jantungnya. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola stres, itu efeknya sangat luar biasa buat diri kita sendiri. Kata orang lain, kalau kita stres meletup-letup, kita belum tahu apa yang ada di pikirannya. Entar kalau di pikirannya, ya udah terserah lo mau bilang apa katanya. Tapi kita yang punya tubuh yang ini ya, yang merasakan banyak saraf-saraf kita yang terpacu gitu ya, adrenalin kita ini terpacu gitu ya. Kalau kita tidak bisa kendalikan, wah itu kita lah bisa-bisa ya gara-gara kita marah, emosi gitu ya, itu banyak. Belum lagi anak-anak yang ada di samping kita, itu bisa jadi kena dampak ya kan. Ya kasihan ya kalau kita itu dari luar sana misalnya kerja gitu ya, ada di bawah tekanan, tiba-tiba sampai rumah kita nggak bisa ngelola stres, berdampak ke anak kita. Kita marah-marahin gitu ya, padahal nggak ada salahnya gitu. Atau suami kita gitu ya, kita marah-marahin, ngomongnya cetus dan sebagainya. Nah itu kan luar biasa ya, efeknya kalau kita tidak bisa mengelola stres kita. Nah belum lagi untuk kesehatan kita. Kalau bisa-bisa kita darah tinggi gara-gara kita nggak bisa mengelola stres, nah bisa perdarahan di otak kita,
Nah, yang rugi siapa? Kita ya. Nah, jadi efeknya selain untuk diri sendiri, kalau kita tidak mengasah ya bagaimana cara mengelola stres, itu dampaknya bukan hanya di diri kita, tapi di orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, komitmen juga harus diasah ya. Nah, komitmen yang seperti apa ya? Sederhananya ya setiap hari. Bangun tidur itu kita itu kalau punya komitmen mau bangun cepat jam 5 gitu ya. Di contohnya saya dulunya berkomitmen sebelum subuh jam 5 bangun gitu ya. Buat alarm gitu ya. Hari pertama iya, berikutnya udah dengar alarm, ada nggak samaan seperti saya? Boleh dicat ya? Dimatiin alarmnya bentar lagi lah, 5 menit lagi, 10 menit lagi, kebablasan jadi jam 6 bangunnya seperti itu ya. Tapi itu diasah. Nanti besok ulang lagi, ulang lagi. Kita sadar gitu ya. Loh, saya yang buat aturan alarmnya kok saya pula yang melanggar ya kan? Seperti itu. Nah, itu terasah dipaksa ya. Kita paksa diri kita untuk mematuhi komitmen kita tadi sehingga lama-lama akan terbiasa. Nah, jadi saya sekarang kalau mau bangun itu nggak perlu bunyi alarm lagi. Tubuh saya yang jadi alarmnya. Udah rasa gitu ya, jam sekian udah bangun gitu. Nah, begitu juga kita dalam keseharian. Kita di sini semua kan pebisnis ya. Nah, saat kita berbisnis gitu ya, kita punya janjian nih sama teman kita ya, prospek kita gitu. Udah komit lah kita ini. Nah, tiba-tiba hujan ataupun panasnya luar biasa ceter gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah terasah ya, mencoba mengasah komitmennya, ya pasti hujan-hujanan pun kita pakai mantel gitu ya, tetap datang. Malah kalau kita datang dalam hujan-hujanan seperti itu, maka rekan kita juga akan lebih respect ya, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang komitmen yang harus kita asah dan itu betul-betul diri kita sendiri dulu yang kita asah. Seperti yang saya bilang tadi, berusaha untuk bangun tidur. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang kewalahan gitu ya untuk bangun tidur dan juga untuk hal-hal seperti ibadah ya kan. Nah, saya itu dulu kalau mau sholat duha itu sangat sulit gitu. Tapi saya coba untuk komit. Saya ada waktu gitu ya. Saya komit untuk coba terus 1 hari, 2 hari, bolong lagi, ulang lagi. Nah, seperti itu ya. Lama-lama jadi kebiasaan. Jadi kalau nggak udah waktunya memang udah ini duha ya saya udah ada alarmnya gitu. Nggak enak kalau tidak gitu. Nah, begitu juga kita dalam menjalankan sehari-hari komitmen kita dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kerja kita itu akan terasa. Di awal-awalnya memang kita kesulitan seperti itu ya. Wah, nah inilah dia mata gergaji dalam diri kita yang harus diasah supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain lebih baik lagi. Ya, cerminannya kita dulu ya. Nah, setelah kita sudah punya tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, emosi kita juga sudah bisa kita stabilkan gitu ya. Nah, di sini kita akan sudah bisa memilih. Memilih apa nih Kak Saur? Nah, kita di sini bisa memilih kita itu mau ngucapin seperti apa saat-saat kita ada ketemu masalah gitu ya. Contoh di sini kan kita menjaga ucapan kita. Nah, kalau kita sudah terasah tadi ini semua, ketika kita ada masalah, baik di keluarga, baik di pekerjaan, di bisnis, nah kita itu tidak lagi seperti yang tadi emosinya yang tidak terasah, meledak-meledup, gak ketentuan, seperti itu. Tapi kita bisa menjaga ucapan lisan kita. Itu pilihan buat kita ya. Apakah kita mau berkata-kata kasar, apakah kita mau berkata-kata mengecewakan, menyindir orang dan sebagainya. Tapi kalau kita tadi sudah mengasah ya itu ya apa tadi ya kan pikiran kita semuanya itu kita bisa memilih lebih tenang. Oh, dia memang salah. Oh, dia sepertinya begini. Nah, saat kita mau menegur dia, mau menyampaikan sesuatu sama dia, kita sudah bisa memilih ucapan yang terbaik untuk dia sadar, dia memperbaiki dirinya, gitu seperti itu ya. Nah, dan juga kita bisa memilih. Nah, saat kita next Kak Dia, saat kita juga menemukan masalah-masalah dengan orang-orang di sekitar kita, itu tadi juga kita bisa memilih untuk tidak menyalahkan orang lain atau keadaan. Jadi di sini kita itu lebih ke introspeksi diri kita sendiri gitu ya. Saat kita menemukan masalah, baik itu di keluarga, anak-anak kita dan juga rekan-rekan kerja kita. Nah, itu semua kita bisa
koreksi dulu gitu ya, di mana yang salah ya, seperti itu ya. Jadi tidak lagi kita menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, itu gara-gara si Anu itu, gara-gara si Anu itu, saya tidak bisa ini gara-gara rekan kerja saya, downline saya, gara-gara upline saya tuh, dan sebagainya ya. Selalu menyalah-nyalahkan orang lain gitu ya, minta kita dikasihani sama orang lain ya. Tapi kalau kita sudah terasah itu tadi, tidak akan menyalah-nyalahkan orang lain ataupun keadaan. Contoh, nih hujan-hujan gitu ya, tiba-tiba terjatuh gitu ya naik sepeda motor. Itu tuh gara-gara jalannya tuh lubang-lubang itu tuh pemerintah nggak benarin tuh jalan dan sebagainya. Nah, keadaan udah hujan dan sebagainya atau jatuh. Itulah kamu pergi lagi udah mau maghrib ini dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan kitanya gitu ya, saat kita tahu kalau ini sudah mau gelap, sudah mau hujan gitu ya, ya kalau tidak penting-penting kali ngapain kita harus keluar. Itu semua pilihan ada pada diri kita sendiri. Oke, mungkin ini poin-poin yang akan saya sampaikan. Dan berikutnya setelah kita tadi sudah mengasah mata-mata gergaji pada diri kita sendiri, kita juga sudah bisa memilih yang terbaik untuk kita, tentunya juga kita akan bisa memahami diri kita. Nah, untuk ini akan dibawakan oleh rekan saya yang sangat luar biasa, yaitu Kak Erlia. Kepada Kak Erlia, saya persilakan. Silakan Kak Erlia, dilanjut. Ya, baik. Terima Ya. kasih Kak Hur atas kesempatannya. Baik rekan-rekan, selanjutnya saya akan membahas dari poin diri sendiri, yaitu memahami diri sendiri. Ya, salah satu dasar kenapa kita sulit memahami orang lain, karena kita tidak paham ya dengan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, salah satu alat yang sangat terpenting adalah kita paham ya diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu juga, kalau kita lihat, kalau misalnya kita sering ya melihat, kalau kita tidak dengan kacamata atau lensa, sehingga kita tidak bisa memahami orang dengan jelas. Nah, saya tanya kepada rekan-rekan, kira-kira penting nggak sih memahami diri sendiri? Coba di chat-chat. Penting nggak sih memahami diri sendiri ini? Oke, ditunggu chatnya ya. Oke, makasih Kak Risma. Ya, penting ya. Kenapa? Terkadang kita terlalu gampang atau sering sekali menyalahkan orang lain ya, supaya kita terlihat lebih baik. Sehingga kita mendapat pengakuan dari orang lain atau masyarakat. Jadi kita lebih sering gampang untuk menyalahkan karena untuk kita sering terlihat lebih baik atau mendapatkan pengakuan dari orang lain atau masyarakat. Berdasarkan dari cerita buku di Stephen Covey ini adalah ada sebuah yang bisa jadi kita hikmah ya, istilahnya nanti ketika mendengar cerita ini, ada sebuah ibu yang mengalami permasalahan keluarga yang sudah bertahun-tahun, yang beliau baru bisa memecahkannya pada saat ini. Yaitu ibu ini adalah sering bertengkar ya, atau sering mengalami percekcokan dengan anak-anaknya ya, baik itu masalah-masalah keluarga, sehingga terjadinya pertengkaran yang sangat berlarut. Ibu ini merasa sedih, kemudian menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya bertambah sedih dan sering sekali menyalahkan anak-anaknya. Ya, ini mungkin bisa terjadi pada diri kita atau mungkin rekan-rekan sekalian ya. Sehingga pada saat itu ibu ini luar biasa sekali mendapatkan pencerahan bagaimana beliau mulai berhenti, kemudian mengevaluasi dirinya. Kemudian ibu ini kemudian mendapatkan dua pencerahan. Yang pertama, kenapa ibu ini marah-marah? Yang pertama, karena beliau memiliki latar belakang atau pengalaman dari keluarga broken home. Orang tuanya bercerai. Sehingga tidak ada yang menjadi panutan untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga beliau sering sekali mengeluarkan kata-kata negatif. Yang kedua, kenapa terjadinya sering marah-marah tadi adalah yang kedua adalah karena beliau ingin mendapatkan pengakuan itu terlihat baik di depan orang lain. Ya, jadi istilahnya dia memarahi anaknya supaya anaknya itu terlihat bahwa benar apa yang dilakukan seperti itu. Nah, padahal dengan melakukan seperti itu adalah tindakan yang salah. Dengan dua pencerahan tadi, ibu ini mau melakukan evaluasi diri, kemudian akhirnya mendapatkan insight bagaimana beliau udah mulai mengubah bagaimana beliau tidak lagi mengeluarkan kata-kata yang negatif kepada anaknya, sehingga terjadilah
sebuah kedamaian dan keharmonisan dan permasalahan dapat diselesaikan. Mungkin rekan-rekan bisa mengambil hikmahnya bahwa ini adalah penting sekali untuk memahami diri sendiri. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah pecahkan, next aja, pecahkan akar permasalahan. Ya, sering sekali terjadi ya kalau misalnya kita pada saat menghadapi permasalahan kita terburu-buru untuk memberikan solusi tanpa melihat permasalahan atau penyebab masalah itu terjadi. Sebagai contoh, ketika kita pada saat sakit, kita terburu-buru untuk membeli obat penahan anti nyeri. Padahal kalau kita bisa rehat sejenak, kita lihat kenapa sakit kepala ini terjadi. Mungkin kita kurang tidur, mungkin kita tidak makan selama sehari. Nah, oleh karena itu dalam buku Stephen Covey ini adalah sangat mudah sekali kenapa permasalahan itu terjadi. Yang pertama, karena diri kita tidak paham dengan sifat dasar manusia. Ya, sifat dasar manusia adalah pingin dihormati, pingin dihargai, pingin disayangin, ya, pingin dicintai. Sehingga kalau kita bisa paham dengan sifat dasar manusia, maka kita akan membentuk hubungan yang baik atau harmonis untuk jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua adalah kita sendiri tidak konsisten atau tidak disiplin dalam membangun hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa? Yaitu pertama adalah kejujuran. Kemudian selanjutnya adalah tepat waktu, kemudian kesabaran. Ini penting sekali. Kalau kita bisa membangun hal-hal yang di dalam diri kita, jujur, kemudian disiplin, tepat waktu, menepati janji, maka tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan. Dan kita akan bisa membangun suatu hubungan yang sangat baik, baik di dalam keluarga, di dalam kepemimpinan, maupun berhubungan dengan yang lain. Poin selanjutnya yang tidak kalah pentingnya di buku ini adalah kesabaran. Terkadang orang-orang bilang bahwa saya tidak sabar, saya tidak mempunyai kelebihan kesabaran, sehingga pada saat kita bertemu, mohon maaf, kepada orang yang mempunyai kelambatan dan kelemahan, kita tidak sabar. Kita terburu-buru emosi, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya, sehingga timbul akhirnya pertengkaran dan perpecahan. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kesabaran adalah sebuah keyakinan, kemudian juga sebuah harapan, sebuah cinta, yang dimana kalau kita pupuk ini akan bisa jangka panjang. Ini ada sebuah kisah dalam buku ini juga yang sangat menarik. Bagaimana mungkin ya seorang ayah akan menampar ya, atau mungkin memarahi anaknya bayi yang sedang belajar berjalan. Ini sebuah kebodohan yang sangat besar ya. Kenapa? Karena ketika anak itu mulai belajar berjalan, kemudian kita marahi, maka dia akan tidak mau mencoba lagi. Mencoba untuk bisa berjalan. Oleh karena itu penting sekali kita untuk tetap sabar. Sabar ini dalam arti adalah kita dalam analogi dari cerita tadi adalah kita harus berproses. Mulai dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu kesabaran ini memang dibutuhkan berproses. Ya, kita ketahui ya bahwa dalam perkembangan kita juga harus bersabar terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi bukan hanya orang lain, tapi kita juga harus bersabar terhadap diri sendiri. Ya, kenapa ayah itu mau bersabar ya? Karena dia yakin bahwa anak kita bisa berjalan. Ya rekan-rekan ya, bisa berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan dalam perkembangan kesabaran ini seperti dengan ibaratnya sebuah tubuh kita ya, ketika otot kita melakukan sebuah target, dia akan melakukan peregangan sehingga pecah. Nah, dari yang pecah tadi maka akan terbentuk sel-sel yang baru sehingga lebih kuat lagi. Oleh karena sama seperti kesabaran. Oleh karena itu beberapa poin yang penting dalam mendampingin proses bersabar ini. Yang pertama, kita harus punya komitmen dan tujuan. Ketika kita tidak punya komitmen dan tujuan, maka ketika dapat tekanan atau permasalahan, maka akan mudah menyerah. Yang kedua adalah ketahanan, dalam arti bahwa kesabaran ini bukan sesuatu yang didapat dalam buku pengetahuan yang kita baca, tetapi dari latihan. Seperti menunggu orang yang terlambat datang. Yang kedua, menunggu pesawat yang datang terlambat atau delay. Ya, itu kan akan memicu ya, istilahnya memicu
untuk emosi kita ya, atau kesabaran kita. Dengan seringnya berlatih maka akan menjadi suatu ketahanan yang sangat kuat. Yang selanjutnya adalah bahwa kita dalam kesabaran adalah kita yakin bahwa potensi diri kita, bahwa kita bisa untuk melakukan kesabaran. Oleh karena itu teman-teman, jadi bersabar ini adalah untuk perkembangan diri kita sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, setelah kita memahami apa-apa yang harus dibenahi dalam diri kita, baik mengasah diri, kemudian memilih, memahami diri sendiri, pecahkan akar permasalahan dan kesabaran. Selanjutnya, apa yang harus dibangun untuk melakukan hubungan? Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh sosok yang sangat luar biasa, oleh Ibu kita, Ibu Florencia dari Kota Ambung. Kepada Ibu Floren dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Erlia. Oke. Nah, setelah kita memahami diri sendiri, di bab 2 kita akan sama-sama ya belajar tentang hubungan ya. Nah, apa sih hubungan itu? Bicara tentang hubungan, ini artinya kesinambungan interaksi ya antara dua orang atau lebih ya yang memudahkan sebuah proses pengenalan antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa berhasil membangun hubungan yang baik? Nah, ini tolong slide-nya ya. Oke, dibuka aja, Kak. Yes. Oke, itu dulu. Ya. Ya, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, ya. Nah, yang nantinya akan mempengaruhi satu sama yang lainnya, ya. Nah, dasarnya fondasi dari sebuah hubungan ini adalah kepercayaan, ya. Nah, kepercayaan jika orang sudah percaya kepada kita, ya. Seperti mereka mulai percaya dengan diri kita, akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang percaya akan muncul yang namanya keterbukaan, ya. Nah, sehingga ketika orang sudah terbuka kepada kita di sini, maka akan mudah bagi kita untuk memberikan pengaruh bagi orang tersebut. Ya, sehingga ini adalah alurnya bagaimana kita membangun hubungan, ya, dimulai dari fondasi pertama yaitu kepercayaan. Nah, bicara tentang kepercayaan, kita perlu bertanya ya, mengapa kepercayaan itu penting ya? Sampai akhirnya orang bisa terbuka, kemudian bisa sampai kita bisa mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Nah, tentunya teman-teman sekalian, kalau misalnya kita percaya sama orang lain ya, bahkan sampai rahasia kita pun itu kita bisa sharing kepada dia. Ya, masalah-masalah kita pun kita bisa ngomong sama dia, benar nggak? Yuk, bisa dicek. Benar nggak, teman-teman? Benar banget, ya Kak Jajia, ya Kak Elia, benar. Oke, ya benar banget, ya. Nah, teman-teman sekalian, jika misalnya teman-teman ya, kita semua pastinya punya teman dekat, betul? Ada? Teman dekat kita itu bisa lebih dari 1, 2, 3, 5, dan sebagainya. Tetapi dari sekian banyak teman dekat, ya pasti ada satu aja teman dekat yang betul-betul kita percaya sampai kita ini loh mau tuh cerita semua masalah kepada dia. Entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dengan pasangan, dan masalah-masalah yang lain pun kita selalu terbuka sama dia. Kira-kira ada nggak teman-teman punya satu aja orang yang bisa dipercaya? Ada? Ya, tentunya ada ya. Ya, tentunya ada. Saya juga punya ya. Saya punya teman banyak. Ya, ibarat seperti ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Yang ring 1 ini ada benar-benar orang yang bisa saya percaya. Saya selalu sharing dengan dia. Kalau ada masalah dia juga turut memberikan masukan, saran, berdoa bersama, ya kan? Nah, pasti ada di antara kita semua. Ya, pasti semua kita punya teman seperti itu. Pasti ada, ya. Mengapa? Mengapa kita bisa terbuka sama dia, teman-teman? Karena kita percaya sama dia, betul? Ya. Kalau kita percaya sama dia, kita akan open sama dia, open apapun. Demikian juga sebaliknya. Jika kita nih, ya, kita ini dipercaya, ya,
kita dipercaya sama orang lain, entah itu keluarga kita, sahabat kita, teman kita, rekan kerja kita, maka dia pun akan terbuka kepada kita, ya. Nah, kalau mereka sudah terbuka, mereka akan bisa sharingkan apapun ya kepada kita, ya. Dia bisa sharing masalahnya, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dan kita bisa memberikan masukan atau saran kepada dia. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau kita sudah memberikan saran dan dia langsung, oh iya, saya akan coba ya, dan seterusnya dia akan berkata seperti itu. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa memberikan pengaruh kepada dia. Masuk tuh pengaruh kita untuk dia. Oke. Nah, pertanyaan yang berikut adalah bagaimana orang bisa percaya kepada kita, ya. Tentunya orang bisa percaya kepada kita next kalau kita bisa memiliki karakter yang baik. Nah, karakter yang baik seperti apa saja ya? Di dalam buku ini banyak banget ya karakter yang kami angkat ya. Yang pertama, karakter yang baik itu adalah integritas. Integritas ini adalah sebuah kepribadian ya yang jujur dan kuat, kemudian konsisten ya antara ucapan yang dikatakan dan perbuatan yang dilakukan sehari-hari. Ya. Karena ini harus konsisten. Nah, sebagai contoh misal nih bicara tentang integritas. Kalau misalnya kita berhadapan dengan seseorang, kita ngomong sama dia, kita ngomongnya baik-baik di depan dia. Setelah kita ketemu orang lain nih, kita cerita jelek-jelek tentang orang tadi. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya itu sudah cacat integritas. Kita nggak jujur. Ya. Nah, saat orang itu tahu bahwa oh ternyata si A ini di depan saya ngomongnya baik-baik, di belakang-belakang saya curhat sama dia, ngomong sama dia, dia cerita lagi di belakang-belakang. Wow, ini sudah cacat integritasnya. Dan ini akan sulit ya untuk kita bisa memulihkan kepercayaan dengan orang tersebut. Ya, sehingga ini penting. Integritas juga banyak contohnya ya, misalnya selalu datang tepat waktu, ya. Kemudian kalau setiap kali acara, ya dia datang tepat waktu. Kemudian bertanggung jawab, ya. Contohnya ya, kalau dikasih tugas dikerjakan sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Ya, ya betul. Ada yang hobi gibah, ya betul Kak Sohur, ya. Nah, jujur, ya, jujur dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam perkataan dan sebagainya itu menunjukkan integritas. Nah, yang berikut kerendahan hati, ya inisiatif. Nah, kerendahan hati ini artinya tidak memandang rendah orang lain, ya. Karena teman-teman jangan sekali-kali kita berpikir bahwa aduh, saya ini yang paling baik, saya ini yang paling unggul dalam segala hal, dalam hal apapun saya yang paling baik. Artinya itu kita sombong, ya. Nah, jadi tidak kerendahan hati ini ya artinya tidak memandang rendah orang lain, bersikap selalu tenang, ya. Tidak sombong, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan-perbuatan yang sombong, ya. Nah, kita bercermin nih dari super mentor kita yang luar biasa, Pak Leon, ya. Wow, kalau saya lihat Pak Leon ini, astaga, Pak Leon ini seperti malaikat ya yang turun ke bumi. Nggak pernah lihat marahnya kayak apa, ya. Rendah hati, ya. Sangat peduli dengan kita semua ya. Kalau dibilang penghasilannya udah segede gitu ya, tapi tetap masih mau membantu kita supaya kita ini bisa sukses ya. Nah, di dalam buku ini ya, di bagian hubungan ini ya, di bab 2 ini juga diceritakan ya, dikisahkan nih misalnya nih, jika ada seseorang menyinggung kita tanpa sadar ya, dan terus melakukannya misalnya pada saat dia melakukan pidato dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita merasa bahwa kok yang dia omongkan itu ngomong saya, misalnya seperti itu. Kemudian kita diamkan dalam hati kita. Kemudian setelah didiamkan di dalam hati, kemudian kita memelihara rasa sakit itu. Dan kemudian menghakimi dalam hati kita, wah orang ini begini, begitu, begini, begitu.
maka yang terjadi adalah kita juga bertanggung jawab atas kerenggangan hubungan antara kita dengan orang tersebut. Nah, tapi jika kita mau merendahkan hati kita, kita punya inisiatif, mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini, ya, kemudian menemui orang tersebut, ya, dan bertanya, kemudian menyampaikan apa yang Anda rasakan, ya. Nah, tentunya ini bisa saling mengoreksi satu dengan yang lain sehingga yang terjadi adalah hubungan bisa baik dan kepercayaan ini bisa dirawat dengan baik karena sudah tidak ada lagi akar-akar pahit yang tersimpan di dalam hati kita dan semuanya sudah selesaikan, ya. Mudah memaafkan, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau ketika seseorang sudah memaafkan, artinya dia ini memiliki jiwa yang besar dan hati yang lapang, ya. Jadi ketika kita sudah memaafkan kesalahan orang lain, artinya semua kesalahannya itu sudah kita hapus, ya, dari pikiran kita, dari hati kita, dan tidak ingat-ingat lagi, ya. Dan kemudian sudah ingat-ingat lagi dan kita mulai membuka lembaran baru dengan orang tersebut, di mana kita bisa saling menjaga kepercayaan satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau sudah memaafkan, ya, tuntas, ya, ibarat kertas yang sudah diisi dengan berbagai macam coretan-coretan warna-warni yang menyakitkan, ya, kertas itu dibuang aja ke tempat sampah atau dibakar, ya. Kemudian diganti, ya, dengan lembaran kertas putih yang baru yang akan kita hias dengan hal-hal yang baik, ya. Nah, itu artinya kita sudah memaafkan, ya, tidak mengingat-ingat lagi hal-hal yang sudah lalu-lalu, ya. Oke. Nah, karakter yang keempat adalah suka damai, ya. Aman, tentram, wah pokoknya yang aman, damai, ya. Orang-orang yang suka damai ini selalu berinisiatif, ya, untuk bersikap ramah dan menghindari konflik, ya. Nah, mereka selalu menghormati orang lain, ya. Misalnya suka menyapa orang lain, memberikan senyum, ya. Ketemu orang selalu senyum. Wah, gimana tuh kalau kita ketemu orang mukanya gini? Ya, pasang muka perang, ya. Wow, apalagi nih kalau kita menjalankan bisnis HD, ya, ketemu sama orang, wah mau blind prospect, tapi muka kita dari aura orang sudah kelihatan, waduh orang ini gimana ya, sangar, ya kan. Tapi kalau misalnya kita ini suka damai, kemana-mana kita bawa senyuman, ketemu dengan orang senyuman, menyapa, sekalipun kita tidak kenal, halo selamat pagi, ya kita sapa, ya kan. Nah, ini artinya ini akan membuat hubungan kita bisa berhubungan dengan orang dengan baik, ya, membangun kepercayaan. Orang percaya sama kita, oh ini orang baik, ya kan. Tapi kalau misalnya kita belum apa-apa sudah komplain, marah-marah, wah ini orang ini nih udah karakternya kayak mana, ya, seperti itu, ya. Jadi karakter ini penting. Nah, suka damai ini juga mereka juga suka ini, ya, menggalang perdamaian, tidak mudah diprovokasi, ya. Misalnya ada yang datang, oh dia lebih banyak mendengar daripada berbicara dan selalu menjadi pendengar yang baik sehingga tidak mudah terprovokasi, ya. Nah, apalagi nih kalau menjadi pendengar yang baik nih, kadang-kadang kan orang selalu curhat ke kita nih, sharing ke kita. Jangan sampai, ya, kalau kita nggak jadi pendengar yang baik, artinya kita dengar setelah itu kita ngomong lagi cerita ke orang lain. Wah, ini cacat karakter, ya. Nah, jadi apa ya teman-teman, ya. Jadi saling menyayangi dan saling menghormati antara teman sekerja ini juga adalah salah satu karakter yang perlu kita bina, ya, perlu kita bangun, ya, sehingga kita bisa membangun hubungan dan membangun kepercayaan, ya, merawat kepercayaan sehingga hubungan kita dengan orang lain itu bisa terus berjalan dengan baik. Nah, kalau kita sudah punya karakter nih seperti ini, ya teman-teman, ya, artinya kita ini sudah bisa dapat dipercaya dan orang lain bisa terbuka sama kita. Nah, bagaimana nih merawat keterbukaan ini, ya? Untuk merawat keterbukaan ini akan di-sharingkan oleh rekan saya, Kak Sati. Silakan Kak Sati. Oke, terima kasih Kak Enzi. Oke, rekan-rekan, kalau kita sudah mendapatkan keterbukaan, nah pertanyaannya bagaimana cara menjaga keterbukaan? Ya, caranya adalah dengan membangun hubungan.
Nah, tapi hubungan yang seperti apa rekan-rekan? Yang pertama adalah memahami orang lain. Tadi di depan Kak Erlia sharing tentang memahami diri sendiri. Nah, di sini saya sharing tentang memahami orang lain. Karena kalau kita tidak memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, kita sulit untuk memahami orang lain. Nah, misalnya artinya memahami setiap perbedaan pada orang lain, baik pemikirannya, karakter, latar belakang, ataupun kelebihan dan kekurangannya. Nah, apabila kita mampu memahami orang lain dengan perbedaan yang ada, maka terjalinlah hubungan yang baik. Dan kita tidak mudah menghakimi, menghina, dan menyalahkan serta mencurigai. Nah, kemudian contohnya seperti misalnya memahami rekan kerja yang sifatnya pemalu. Nah, kadang-kadang kalau kita kita nggak sabar dengan orang pemalu. Waduh, disuruh apa-apa nggak mau Bu, nggak mau Kak. Ya, kalau kita nggak memahami, maka hubungan kita itu kita ngejudge dia dan hubungan kita nggak baik gitu loh. Atau pendiam, ya, diem nggak pernah bunyi tuh orangnya. Jadi kalau misalnya ibarat kita perjalanan dari Jakarta itu ke Bandung, mungkin hanya 1-2 kata yang keluar dari mulutnya. Nah, ya memang sifatnya seperti ini. Nah, kalau kita nggak memahami, wah, saya nggak mau sama orang seperti itu. Diem, nggak ada ininya. Wah, kayaknya nggak bisa nih di prospeknya orang seperti ini. Nah, ya kita nggak memahami dia. Kemudian misalnya rekan kerja atau teman yang kalau ngomong tuh ceplas-ceplos. Nah, yang ceplas-ceplos kalau ketemu dengan orang yang baperan atau orang melankolis ini sakit hati terus karena memang orang yang ceplas-ceplos itu kadang-kadang apa yang dia omongin itu dia lupa tadi ngomong apa. Mungkin saja baru ingat setahun kemudian, oh kayaknya tahun lalu itu aku ngomong begitu ya. Ternyata omonganku bikin orang lain sakit hati gitu. Nah, ini kalau kita nggak memahami, seperti saya di awal, nggak memahami rekan kerja saya bahwa memang kalau dia ngomong ceplas-ceplos, berarti kan memahami orang lain. Nah, kemudian adalah empati. Nah, empati adalah sebuah keadaan mental. Jadi di mana kita itu ikut merasakan perasaan atau keadaan orang lain dari sudut pandang mereka. Perasaan empati ini sangat penting dalam membangun hubungan atau menjalin relasi dengan orang lain. Contoh misalnya, ikut merasakan perasaan atau keadaan rekan kerja kita yang sedang berduka. Jadi empati ini penting ya, rekan-rekan untuk membangun hubungan. Nah, kemudian adalah positive thinking. Artinya, kita ini berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Nah, contohnya nih ya, janjian dengan teman atau rekan kerja di suatu tempat, tapi orangnya nggak datang. Selain itu, tidak ada kabar dan HP-nya nggak aktif. Ayo, siapa yang pernah seperti ini? Pernah menghadapi ini atau mungkin sudah ada yang kenyang dilakukan seperti itu, mendapatkan seperti ini. Boleh chatnya? Atau nggak ada kah? Wah, luar biasa kalau nggak pernah ngalamin yang begini ya. Orang-orang BG luar biasa. Ada? Ada ternyata ya. Pernah. Kayaknya ada yang kenyang juga diperlakukan seperti begini. Nah, kalau kita berpikir positif, bisa jadi memang nggak bisa datang karena ada sesuatu hal dari keluarganya atau kendaraannya misalnya ada masalah. Atau HP-nya memang tidak aktif karena lowbat dan tidak bawa power bank. Nah, itu kalau kita berpikir positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, kita WA dia atau telepon marah-marah. Kamu ini gimana sih? Kita sudah janjian loh, dan saya sudah sampai di lokasi, sampai basah kuyup gitu. Tapi ternyata kamu nggak ada. Besok-besok guys, kalau kita buat janji sama dia lagi, orangnya mau apa enggak? Nggak mau, hubungan kita udah nggak enak. Tapi kalau kita WA dia, Bu, mohon maaf mau nanya nih, kemarin nggak datang kenapa ya? Apakah Ibu baik-baik saja kah? Nah, akhirnya dia curhat. Dan akhirnya besok kalau kita ketemu, mau janjian lagi sama dia, dia mau ketemu. Artinya hubungan kita terjalin dengan baik. Nah, kemudian adalah tidak menanggapi argumen kontroversial. Nah, jadi nggak usah menanggapi argumen
yang kontroversial, sekalipun misalnya dia itu salah dan kita benar. Di sini kalau kita mau membangun hubungan, bukan masalah dia salah dan kita benar, tapi karena kita mau membangun hubungan dengan dia, nggak usah ditanggapin. Biar hubungan kita tetap baik, biarin aja argumen itu lewat begitu saja, berlalu begitu saja. Nanti juga dengan sendirinya akan hilang sendiri. Ya, oke. Kemudian bank emosi. Apa nih ya? Emosi kok punya bank ya? Ya, nah sama-sama kita belajar ya rekan-rekan ya. Bank emosi ini adalah kiasan yang menggambarkan jumlah kepercayaan yang sudah kita tambahkan dalam suatu hubungan. Contoh nih, kita memberi sebuah apresiasi yang tulus. Ingat ya, apresiasi yang tulus kepada teman atau rekan kerja kita. Contoh, keren banget ya Bu, bulan ini Ibu naik peringkat lagi. Selamat ya atas peringkat barunya. Saya doakan impian-impian Ibu yang lain juga segera terwujud. Nah, atau contoh yang lainnya. Selamat ulang tahun ya Bu, doa terbaik buat Ibu, panjang umur, sehat selalu, dan dikabulkan segala impiannya. Ini kita ucapkan secara positif. Nah, kata-kata positif ini akan menambah saldo bank emosi kita kepada teman atau rekanan kita. Nah, luar biasanya, semakin banyak saldo bank emosi yang kita tambahkan ke orang lain, maka hubungan kita dengan orang lain juga akan semakin baik. Bahkan bisa saja levelnya akan meningkat. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau saldo bank emosi kita sedikit, bahkan mungkin mendekati kosong, maka bisa dikatakan hubungan atau kedekatan kita dengan orang lain pun kurang baik. Nah, kemudian rekan-rekan, kalau kita menambah saldo rekening di bank, kita kan perlu menabung. Nah, nabungnya apa dong? Rupiah dong ya, atau dolar, atau pokoknya fulus lah ya, atau duit lah ya kalau kita ke bank. Nah, tapi berbeda dengan bank emosi. Di bank emosi, kita perlu membangun dengan sopan santun. Ya, kebaikan hati, kejujuran, simpati, empati, saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati, dan lain-lain. Dan itu sebagai media untuk menambah saldo bank emosi kita kepada orang lain atau kepada rekan kerja kita. Nah, kalau kitanya seringnya bersikap kasar, mengucilkan, mengkhianati, gibah negatif, nah mengkhianati kepercayaan, sering marah-marah, negatif terus, itu akan juga mengurangi saldo bank emosi kita kepada orang lain. Dan kita akan punya kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Nah, beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan statement, mungkin saya ini udah pernah sharing ya, kepada salah satu statement dari seseorang yang cukup terkenal. Dia mengatakan seperti ini, ke depan orang-orang yang berhasil, baik di dalam keluarga ataupun dalam bisnis, itu bukan orang-orang yang punya IQ loh, dan yang jenius secara IQ. Tapi mereka adalah orang-orang yang pandai atau pintar membangun hubungan dengan orang lain. Nah, kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan orang lain, maka kita punya pengaruh. Kalau kita sudah punya pengaruh, maka kita akan mudah mementoring orang. Kita akan mudah memberikan nasihat atau kita akan mudah memberikan petunjuk kepada orang lain. Nah, caranya seperti apa? Saya kembalikan kepada Mam Ensi. Silakan Mam Ensi. Oke. Jadi kalau ini sudah dijaga, dirawat dengan baik hubungan ya, kalau hubungannya sudah dijaga dengan baik, dirawat, kemudian keterbukaan ini muncul ya teman-teman, ini akan mudah banget untuk kita memberi pengaruh kepada orang lain. Mengapa? Karena di sini kita sudah memperbesar lingkaran pengaruh kita. Nah, pengaruh seperti apa? Tentunya pengaruh yang kita berikan adalah pengaruh-pengaruh yang positif ya. Seperti contohnya memberi nasihat atau petunjuk. Misal ya di dalam keseharian kita menjalankan bisnis HD ini teman-teman ya. Tentunya kita akan melakukan mentoring ya kepada rekan-rekan kerja kita. Ya, mentoring, coaching dan sebagainya. Nah, kalau sudah hubungan ini sudah berjalan dengan baik, rekan kerja kita sudah percaya kepada kita, kemudian mereka terbuka dan kita bisa memberikan pengaruh. Contohnya dalam hal misalnya kita arahkan mereka nih, misal ya, untuk diarahkan untuk wealthy line ya. Contoh wealthy line. Wealthy line ini adalah budaya kita di komunitas BG ini ya. Nah, teman-teman, jika rekan kerja kita tidak percaya
untuk percaya kepada kita, tentunya mereka saat kita mengarahkan mereka untuk melakukan wealthy line, nah mereka juga bisa berpikir, wah ini nih supaya bisa jadi ya mereka berpikir seperti ini teman-teman, wah supaya di tanggal 10 nih, oh bonusnya sudah bisa besar ya. Peringkatnya bisa sudah terlihat tuh kalau kita wealthy line-nya tanggal 10 ya, bisa kelihatan tuh ya plan kita sudah manajer, leader, diamond ya dan sebagainya. Nah, tetapi teman-teman ya, jika orang atau rekan-rekan kita ini mereka mau mengikuti nasihat kalau kita sudah mereka percaya kepada kita dan saat kita memberikan nasihat atau petunjuk untuk wealthy line, nah mereka percaya bahwa apa yang kita arahkan ini adalah untuk kepentingan bisnis mereka, ya. Dan mereka akan melakukan ya dengan senang hati tanpa paksaan, ya. Bukan paksaan dari upline-nya, ya, dari mentornya, ya, tapi benar-benar mereka percaya bahwa ini untuk kebaikannya, untuk kebaikan bisnisnya. Nah, kalaupun misalnya ya dalam proses wealthy line ini ya ternyata ada kendala. Kalau ada kendala, dia akan terbuka kepada kita. Ya, wah, saya upline, saya nggak bisa wealthy line. Wah, orang-orang yang saya temui ini nggak ada nih yang bisa beli produk. Waduh, hari ini sulit nih. Kok saya nggak bisa wealthy line ya? Kok orang lain bisa? Nah, kalau dia sudah terbuka seperti ini, ya, gara-gara dia terbuka, saya tahu kendalanya. Maka saya bisa memasukkan pengaruh saya. Misal saya bisa berkata kepada dia, loh jangan begitu ya, jangan putus asa, harus dicoba lagi ya. Nah, bagaimana nih kalau kita coba beberapa cara ya, kita memberikan saran ya, misalnya ya, misal yuk saya bantu ya dengan cara conference call. Ya, kamu tuliskan daftar namamu, siapa-siapa nih prospek-prospekmu yang bisa kita kerjasama nih ya. Saya bantu untuk melakukan conference call bareng kamu ya. Nanti saya akan bantu dampingi kamu dan bantu jelaskan ya. Nah, kita bisa memberikan beberapa alternatif ya karena dia sudah terbuka kepada kita dan kita bisa memasukkan pengaruh kita. Atau kita juga bisa menyarankan dia, yuk share produk dan manfaatnya di sosmedmu. Sosmedmu kamu ini udah digunakan dengan baik belum ya? Yuk kita sama-sama yuk dimanfaatkan. Kemudian bisa juga kita mengarahkan ya, bisa melakukan presentasi di beberapa instansi yang kamu kenal ya. Nanti saya juga bisa dampingi. Atau misalnya wah ini aja nih, boleh juga nih kamu berikan waktu yuk role play ya, cara edifikasi wealthy line sehingga kalau ini sudah dilakukan ya ada bank emosi ya, rekening emosi yang kita tambahkan ya seperti tadi untuk membangun hubungan ya, ada solusi. Kenapa? Karena dia sudah terbuka dan kita memberikan masukan, nasihat dan pengaruh kita. Ini akan membuat hubungan antara kita dan rekan kerja ini bisa dijaga dan dirawat dengan baik ya. Nah, ini akan membuat kita semua bisa terus ya bisa membangun hubungan dengan baik sehingga kalaupun hari ini mungkin ada masalah-masalah dengan rekan kerja kita, nah hari ini kita belajar sama-sama untuk memperbaiki ya, yang kurang-kurang kita perbaiki dan kami pun banyak belajar ya dari sesi bedah buku ini teman-teman. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sudah belajar ya bagaimana alurnya membangun hubungan. Ya, nah salah satu hubungan dalam lingkup yang paling kecil itu adalah keluarga. Bagaimana membangun hubungan antara dalam keluarga ya akan dibahas di bab 3 oleh rekan saya Kak Jia. Oke, silakan Kak Jia. Terima kasih Mbak Mensi, luar biasa ya teman-teman. Materinya ini benar-benar butuh banget ya. Kita butuh banget untuk kita praktekkan sehari-hari ya untuk mengembangkan bisnis kita pastinya. Nah, sekarang saya mau bahas ya, how to succeed with people in family ya. Jadi di dalam keluarga.
Nah, memupuk keharmonisan dalam keluarga. Nah, teman-teman ngomong tentang keluarga ya, yang namanya keluarga itu nggak cuman keluarga inti kita di rumah ya. Jangan lupa kita masih punya keluarga di luar keluarga inti kita di rumah, yaitu yang sekarang ini, keluarga besar HDI ya teman-teman. Jadi nanti pada waktu saya bawakan materi ya, kalau misalnya saya ngomong tentang orang tua, berarti teman-teman bisa langsung relate ya. Orang tua di dalam keluarga, kalau misalnya di HDI ya, di keluarga HDI berarti orang tua itu adalah para mentor kita ya. Sama halnya kalau misalnya saya bahas tentang anak-anak ya di dalam keluarga, berarti di dalam keluarga HDI anak-anak itu ibaratnya adalah para downline kita ya, seperti itu. Nah, ini ada satu statement dari David O. McKay ya. Dia bilang bahwa tidak ada sukses yang bisa menggantikan kegagalan di rumah. Kira-kira teman-teman setuju apa enggak? Tidak ada sukses yang bisa menggantikan kegagalan di rumah ya. Mungkin banyak sekali orang-orang di luar sana itu yang sukses ya. Kita lihat sukses di dalam karirnya, bisa jadi big boss ya, bisa punya kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi di dalam perusahaan gitu, bisa menghasilkan banyak gitu intinya. Sukses juga kita lihat di dalam pelayanan ya. Sukses juga di dalam hubungannya dia dengan teman-temannya gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya orang itu tidak bisa memupuk keharmonisan dalam keluarga, maka belum bisa dikatakan sukses ya. Jadi ini yang dimaksud oleh David ini ya, bahwa tidak ada sukses yang bisa menggantikan kegagalan di rumah. Teman-teman setuju? Coba di chat, setuju nggak? Nah, setuju ya, Pak Anto sudah. Setuju banget, iya benar banget ya. Nah, yang namanya keharmonisan ini ya pastinya nggak bisa kita buat-buat ya, nggak bisa dipalsukan. Keharmonisan di dalam keluarga ini ya, ini bisa menjadi salah satu nilai tambah ataupun juga bisa menjadi salah satu nilai minus ya. Jadi menjadi sebaliknya nilai tambah atau nilai minus terhadap image seorang orang tua ataupun image seorang pemimpin. Ya, nah keyakinan pada kepemimpinan ini ya, ini akan semakin diperkuat apabila orang tua atau pemimpin ini bisa menunjukkan integritasnya di dalam keharmonisan keluarga. Ya, nah berbicara tentang keluarga, sekalipun ya anak-anak itu dilahirkan di keluarga yang sama ya, papa mamanya sama, tapi ya sekalipun itu anak itu twins ya. Maksudnya kembar, kita lihat mukanya kayak sama persis plek gitu, nggak ada bedanya gitu ya. Nah sekalipun twins ya, tapi tetap ada yang namanya perbedaan. Setuju ya teman-teman? Nah tetap ada yang namanya perbedaan karena memang Tuhan menciptakan manusia itu adalah individu yang unik ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Nggak ada yang sama persis 100%, itu pasti nggak ada. Yang namanya perbedaan itu pastinya tidak bisa dihindari. Nah, sebenarnya perbedaan ini kalau kita bisa melihat hal yang positif di sini ya, ini positif, ini hal yang indah di mana di dalam perbedaan ini terjadi keseimbangan. Jadi ada balancing ya. Kita bisa belajar untuk saling melengkapi melalui perbedaan yang ada. Nah, sekarang gimana caranya kita mengatasi perbedaan itu? Kalau misalnya perbedaan kan sering terjadi cekcok gitu ya. Nah, gimana caranya kita mengatasi perbedaan? Satu poin yang paling penting di sini adalah kita menunjukkan respect. Ya, respectnya gimana? Dengan cara saling mendengarkan. Ya, dan yang penting juga kita bersedia menerima. Ya, jadi ada waktunya kita memberi ya masukan dan juga kita menerima. Jadi bersedia memberi dan menerima. Nah, untuk bisa mengerti perbedaan itu ya, kita perlu yang namanya melakukan percakapan secara personal ya. Jadi kita punya percakapan yang eksklusif personal ya, one by one kayak gitu. Nah, yang di buku ini dibahas di melakukan percakapan secara personal ini ya. Di sini poin yang terpenting adalah mendengarkan. Ya, jadi mendengarkan, memberikan empati dan mendukung. Jadi itu saja ya. Bukan waktunya untuk menasehati, mendisiplinkan atau memberi saran ya. Jadi bukan waktunya. Tapi kita benar-benar di sini hanya mendengarkan. Kenapa? Karena kalau misalnya di percakapan eksklusif ini ya kita lakukan pendisiplinan, kita memberi saran ataupun menasihati. Nah, bisa jadi anak-anaknya kita ini jadinya tidak benar-benar terbuka.
Dan kalau misalnya anak kita tidak benar-benar terbuka, maka kita sebagai orang tua akan tidak bisa terlalu mengetahui apa yang benar-benar ada di dalam pikiran ataupun hatinya anak kita. Ya, jadi di poin ini ya, melakukan percakapan secara personal ini murni kita hanya mendengarkan dengan telinga dan hati. Ya, jadi bukan mendengarkan dengan mulut. Nah, kelihatannya ini satu hal yang sepele ya teman-teman, cuman melakukan percakapan aja secara eksklusif gitu, secara personal gitu dengan anak kita, dengan pasangan hidup kita gitu. Kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini menjadi satu tantangan besar ya di zaman sekarang, di mana setiap orang tua begitu sibuk ya, zaman sekarang ini bangun pagi, orang tuanya udah cepat-cepat berangkat ke kantor ya, pulang udah sore, makan, mandi, beberes, habis itu mereka bilang apa? Aku capek, waktunya aku me time ya, me time dengan gadgetnya ya. Jadi waktu kebersamaan itu kayak susah dicari gitu. Sama juga dengan anak-anak ya, mulai dari bangun pagi itu sudah bingung, sudah ribet dengan persiapan ke sekolah ya. Pulang sekolah pun mereka sudah ditunggu dengan les yang beruntun gitu, sampai malam juga udah capek gitu. Nah, dikatakan kalau misalnya kita bisa melakukan ya ini, melakukan percakapan secara personal ini secara teratur ya, misalnya 2 minggu sekali gitu kita melakukan percakapan dengan anak kita, dengan pasangan hidup kita, maka ini akan membawa efek yang luar biasa di dalam keharmonisan keluarga ya. Jadi ini penting banget ya, coba kita bisa lakukan ini, mempraktekkan juga di dalam keluarga kita ya. Pada waktu membaca poin ini saya merasa wah, luar biasa nih, saya dapatkan satu poin penting lagi ya. Nah, di sini ya kita benar-benar menyisihkan waktu ya. Pada waktu kita melakukan percakapan ini ya, kita benar-benar menyisihkan waktu, kita benar-benar sepenuhnya mencurahkan diri kita ya, dan kita dalam arti kita itu benar-benar hadir di sini. Jadi kesampingkan dulu gadget di samping ya, supaya nggak ada yang distract gitu. Nah, ini waktunya kita mendengarkan ya. Nah, sekarang ada waktunya juga ya kita memberikan pengajaran. Nah, di sini pentingnya pemilihan waktu saat memberikan pengajaran ya. Jadi dikatakan bahwa ada waktunya kita memberikan pengajaran dan ada waktunya kita tidak mengajar ya, tidak memberikan pengajaran. Di sini ada salah satu contoh yang gampang dicerna ya. Jadi seorang ayah yang baru pulang dari kantor gitu. Terus di rumah itu anaknya lagi celebrate birthday party gitu ya. Jadi anaknya itu lagi banyak kado di sampingnya. Dan ayah ini lihat anak ini nggak mau share sama sekali ya mainan-mainannya dia dengan teman-temannya yang ada. Jadi ayahnya ini berusaha mengajari anaknya. Ya, dia nggak berusaha ngajari putrinya itu gimana putrinya bisa sharing sama teman-temannya. Jadi ayahnya mulai, "Nak, lebih baik kamu sharing mainanmu sama teman-temanmu ya sebelum mereka pulang." Terus anaknya jawab, "Nggak mau." Oke, ayahnya coba lagi ya kedua kali. "Nah, kalau misalnya kamu sharing ya sama temanmu, nanti kalau kamu ke rumah temanmu next time, temanmu juga bakal sharing sama kamu loh." Jadi ditambahi nih dengan perenungan gitu ya. Terus anaknya responnya gimana? "Tidak, aku nggak mau." Nah, saat ini ayahnya ini mulai merasakan tekanan sosial ya. Dia mulai memasukkan egonya di dalam usaha untuk mengajari anaknya untuk sharing ya. Jadi dia mulai, "Nah, kalau kamu mau sharing ya, nanti ayah belikan coklat." Terus anaknya mulai, "Aku tidak peduli ya, aku tidak mau coklat ya." Anaknya mulai teriak nih. Nah, terus ayahnya juga mulai marah ya. Dia bilang, "Nah, kalau misalnya kamu tidak mau sharing sama teman-temanmu, kamu dalam masalah. Kamu tahu nggak sih, itu kado-kadonya juga semua dari temanmu." Ya. Dan anaknya dengan sangat marah lagi ya, dia bilang, "Aku tidak peduli, ini semua milikku dan aku tidak mau sharing." Dan yang terakhir ya, ayahnya memakai metode pemaksaan. Jadi ayahnya langsung mengambil paksa mainan yang ada dan langsung dibagi-bagikan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kita lihat ya teman-teman, ini satu ilustrasi, satu contoh cerita yang kayak awam banget gitu, kayak banyak banget dilakukan sama para orang tua di luar, benar nggak? Mungkin termasuk kita sendiri seperti itu ya. Jadi kayak terkadang kita itu kayak lebih takut diadili secara sosial ya daripada kita
menghargai pertumbuhannya anak kita. Ya, jadi mungkin kita bisa belajar ya dari poin ini bahwa di sini ya ayahnya ini berusaha mengajarkan gimana caranya sharing, tapi malah memberikan contoh bertindak secara egois. Nah, sebagai seorang ayah yang bijaksana, itu seharusnya gimana? Seharusnya ayah itu dia bisa merasakan apa yang terjadi, dan sesudah dia mencoba meminta anaknya untuk sharing sekali, 2 kali, dan anaknya nggak mau, biasanya, nah ayah yang bijak ini ya, dia akan mencoba memahami dan dia akan menghargai hak anaknya. Bagaimana caranya dia bisa mulai mengalihkan perhatian anaknya ini dengan game ataupun aktivitas yang lain. Nah, tunggu ya pada waktu suasana hati anaknya ini lebih baik ya, sudah lebih enak, lebih nyaman, maka bisa masukin lagi pengajaran sharing tersebut ya. Dan biasanya kalau misalnya anaknya udah benar-benar ngerasa nyaman, terbuka, anaknya akan sharing ya secara otomatis dengan atas dasar keinginannya sendiri. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan, pentingnya pemilihan waktu saat memberikan pengajaran. Ya, lebih baik kita menunggu ya, ataupun kita menciptakan dulu situasi yang nyaman ya, situasi yang aman, yang terbuka. Ya, jadi nggak langsung memberikan pengajaran pada waktu itu. Kalau misalnya anak kita lagi nggak moodnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi ya, diri kita sendiri yang pengen memberikan pengajaran itu pun ya, kalau misalnya saat itu kita sedang marah ataupun frustasi, nah lebih baik kita menjauh dulu. Lebih baik kita menahan diri dan kita ajarkan lain kali pada waktu suasana hati kita udah tenang. Ya, terus ada lagi dikatakan bahwa terburu-buru di dalam memberikan pengajaran ya, itu juga sama sekali tidak efektif ya. Dikatakan bahwa kalau misalnya kita mengajarkan orang yang lagi lelah ya, lagi kondisinya lagi nggak bagus, di bawah tekanan, itu sama dengan mengajar berenang orang yang hampir tenggelam. Nah, jadi yang orang yang hampir tenggelam itu yang dia butuhkan apa? Bukan diajari berenang, tapi yang dia butuhkan hanya uluran tangan. Ya, jadi di sini bukan ceramah yang dia butuhkan ya. Nah, dan yang terakhir bahwa sebenarnya melalui integritas hidup kita sehari-hari ya, di sini kita sudah memberikan pengajaran segala sesuatu setiap saatnya ya melalui integritas kita. Saya bersyukur ya di bisnis HD ini juga ya, di dalam menjalankan bisnis ini ya, ada kesempatan di mana kita belajar terus, seperti kita baca buku ya, nah, mengadakan presentasi bedah buku ini ya, presentasi juga. Nah, di sini anak-anak kita juga bisa melihat ya, kalau orang tuanya itu juga masih terus mengisi diri ya, terus mengasah gergaji itu tadi ya, terus belajar sampai tua. Jadi nggak ada batasan umur ya, bahwa orang tua udah nggak belajar lagi gitu. Jadi ini satu contoh integritas ya, kita memberikan pengajaran secara nggak langsung gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah ngomong di dalam keluarga ya, itu pasti juga ada bikin peraturan-peraturan ya. Jadi di dalam semua keluarga itu pasti ada peraturan-peraturannya. Nah, di sini yang terakhir, poin yang terakhir adalah konsistensi dalam disiplin. Ya, semua keluarga punya peraturan. Peraturan yang dibikin itu harus ditetapkan dengan jelas dan harus dipatuhi secara konsisten. Ya, saya kasih contoh aja. Misalnya di dalam satu keluarga itu kasih peraturan pada waktu makan itu no gadget, nggak boleh pegang gadget. Ya. Nah, bagaimana peraturan ini ditetapkan dengan jelas? Terus bagaimana peraturan ini dipatuhi secara konsisten? Ya, bukan pada waktu misalnya pada waktu makan bersama terus papa lagi nggak ada, jadi mereka boleh pegang gadget. Ya, nah enggak ya. Jadi sekalipun salah satu orang tua nggak ada ya, tetap peraturan itu berlaku. Jadi tetap konsisten dan kita harus dan ada konsekuensinya. Jadi anak-anak tahu bahwa ada konsekuensinya kalau mereka tidak melakukan, kalau mereka melanggar rules tersebut. Ya, misalnya kedapatan nih pas makan mereka pegang-pegang gadget gitu ya. Mungkin dihukum 3 hari vakum ya, nggak boleh pegang gadget 3 hari. Nah, jangan sampai misalnya baru 1 hari ya atau baru 2 hari, terus ternyata suasana hati kita lagi enak nih, terus anaknya kita kasih gadget. Nah, kalau begitu berarti peraturannya itu nggak jelas gitu ya. Anak-anak kita nanti akan belajar tawar-menawar.
Karena dia ngerasa ini sepertinya bisa ditawar. Nah, satu hal yang terpenting ya, bahwa kita yang membuat peraturan ini ya, pastikan juga kita harus bisa menjalankan. Ya, jadi kita harus bisa menjalankan apa yang kita ajarkan. Nggak lucu ya. Misalnya kita ngomong peraturannya, rules-nya itu makan no gadget, sedangkan orang tuanya sendiri pada waktu makan masih otak-atik gadget ya. Dengan alasan apapun, misalnya untuk urusan bisnis ataupun ada urusan urgent apapun ya, itu sebenarnya nggak ada alasan apapun ya. Jadi kasih peraturan jelas yang pastinya juga bisa dipatuhi oleh orang yang buat peraturan tersebut ya. Dan contohnya ini ya, kita di keluarga HDI misalnya ya, kita sebagai upline, kita ngomong ke downline-nya kita, ayo coba kamu jadi trainer gitu. Nah, ternyata dia sendiri nggak mau jadi trainer gitu ya, nggak mau bawain presentasi. Ngomong, ayo kamu kejar peringkat ini. Ternyata upline-nya sendiri sama sekali nggak menjalankan bisnis ini ataupun tidak mengejar peringkat juga seperti itu ya. Jadi pastikan kita bisa menjalankan apa yang kita ajarkan ya, karena jelas ya tidak mungkin kita mengkomunikasikan dengan jelas dan menjalankan disiplin ini secara konsisten di saat hidup kita sendiri tidak disiplin dan juga tidak konsisten. Dan satu hal ya yang perlu kita ketahui bahwa jangan sampai kita melindungi seseorang ya, melindungi anak kita ataupun pasangan kita dari konsekuensi dari tindakan mereka. Kalau kita melakukan itu ya, berarti secara nggak langsung kita mengajari mereka untuk menjadi orang yang lemah dan juga tidak kompeten. Ya. Nah, sekian dari yang mau saya sharingkan ya, how to succeed with people in family. Dan selanjutnya ya, teman-teman, di sini kita lihat bahwa peranan orang tua itu segitu pentingnya di dalam memimpin keluarganya ya. Nah, berbicara tentang kepemimpinan ya, ini bukan hanya di dalam keluarga tapi di banyak bidang lainnya ya. Di mana kita membangun hubungan yang baik sebagai seorang pemimpin ini akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa ya. Pak Anto, silakan. Oke, terima kasih Kak Caca. Ya, teman-teman, saya harap Anda semuanya masih semangat ya. Ya, nggak ngantuk karena materinya bagus banget, teman-teman ya. Nah, saya akan bawakan tentang leadership, teman-teman ya. Jadi semua di dalam keluarga, di dalam kita membangun hubungan, itu perlu yang namanya leadership, ya, kepemimpinan di dalam diri kita. Kalau kita ingin sukses di dalam kepemimpinan kita, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri, teman-teman ya. Sebelum kita memimpin banyak orang, ya, memimpin rekan kerja kita harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Ya, pastikan Anda punya karakter yang solid, teman-teman ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mam NC di depan tadi tentang karakter kepemimpinan. Ya, integritas itu menjadi sesuatu yang menjadi pondasi dari kepemimpinan yang ada, ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalau kita ini punya wibawa, punya otoritas, punya kegantengan mungkin atau mungkin kecantikan, orang-orang tertentu bisa naik dengan cepat. Tapi sadarilah bahwa hanya karakter yang akan membuat orang itu bertahan di atas, teman-teman ya, mencapai puncak kepemimpinan. Kalau seorang yang punya otoritas, punya wibawa, kecantikan, kegantengan, menjadi sesuatu yang utama karismanya dia, tetapi tidak punya karakter, dia juga akan turun dengan cepat, teman-teman ya. Pastikan Anda punya karakter yang hebat, karakter yang kuat, karakter yang solid, integritas yang jelas, apa yang Anda ucapkan juga adalah apa yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda, maka saya yakin ketika Anda diangkat naik lebih tinggi di level yang luar biasa, di puncak kepemimpinan, Anda juga akan bertahan di sana. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepemimpinan yang cukup banyak ada di dalam komunitas ataupun ada di dalam dunia usaha, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah jenis kepemimpinan. Nah, ini adalah pemimpin yang sejati, teman-teman. Nah, coba nanti ketika saya memaparkan jenis kepemimpinan ini, kira-kira Anda diagnosa, ya. Saya ini kira-kira ada di mana ya jenis kepemimpinan ya. Nah, yang pertama pemimpin yang sejati. Pemimpin sejati itu dia itu cinta kepada rekan kerjanya atau domba-dombanya. Pemimpin sejati atau gembala domba ya. Jadi dia memiliki ketulusan, dia itu cinta, bahkan dia itu rela loh memberikan, mengorbankan sesuatu dari hidupnya untuk apa? Untuk menolong ya orang-orang yang dipimpinnya oleh domba-dombanya ya. Jadi dia rela.
Terus dia juga punya gaya komunikasi, dia tuh jujur dan terbuka, teman-teman. Ya, jadi dia nggak ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Dia nggak perlu memanipulasi hal-hal tertentu dalam hidupnya dia. Jadi dia itu benar-benar transparan apa adanya. Dia terbuka kepada rekan-rekan kerjanya. Dan dia juga gaya komunikasinya dua arah. Jadi dia juga berbicara dan suaranya didengarkan oleh rekan kerjanya. Demikian juga sebaliknya, rekan kerjanya juga boleh konsultasi, ya, boleh memberikan masukan, boleh curhat, boleh cerita, ya, sama-sama terbuka. Jadi dua arah, bukan hanya satu arah saja, ya. Selanjutnya dia juga memiliki keteladanan. Karena dia ini tipikalnya dia selalu memimpin di depan, ya. Dia nggak suka di belakang, dia memimpin di depan dengan menunjukkan apa? Keteladanan dan loyalitas yang tinggi. Dia memberikan teladan hidup yang luar biasa, ya, sehingga para pengikutnya juga melihat figur kepemimpinan. Jadi ketika dia berbicara tentang loyalitas, otomatis para rekan kerjanya tidak merasa terpaksa, tetapi rekan kerjanya juga memberikan loyalitas yang sama seperti yang dilihat dari pemimpinnya. Otomatis ketika banyak pemimpin dan rekan-rekan kerjanya ini yang loyal, maka tim kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang pemimpin sejati akan mencapai setiap target-target yang dituju, setiap target-target yang diimpikan bersama-sama. Jadi dia akan mengalami kemenangan publik, teman-teman. Bukan hanya dia saja yang mencapai tujuan, tetapi orang yang bersama-sama dengan dia itu juga akan mencapai tujuan yang pasti. Nah, yang kedua, jenis kepemimpinan yang kedua, itu adalah pemimpin sewaan. Ya, sekali lagi Anda cross-check diri saya ini ada di mana, ya. Nah, pemimpin sewaan itu dia cinta kepada upah. Saya dapat apa sih? Apa yang kira-kira untungnya buat saya? Nah, ini ya. Jadi dia itu mandang karena tugas. Jadi bukan karena ketulusan, karena cinta, tetapi karena saya dibayar untuk melakukan hal itu. Dari gaya komunikasinya dia tidak jujur, ya, dan dia cenderung apa? Manipulatif. Dia mengendalikan dari belakang, teman-teman. Ya, ini agak sedikit unik ya. Jadi dia mengendalikan orang-orang itu dari belakang, ya. Jadi dan cenderung dia satu arah. Jadi apa yang dia mau sesuai dengan caranya dia, ya, atau sesuai dengan cara orang yang menyewa dia. Jadi agak sedikit tidak terlalu memahami orang lain. Kalau tadi di depan dijelaskan oleh rekan-rekan yang luar biasa tadi ya, kita ini harus memahami orang lain atau rekan kerja kita. Nah, ini gaya kepemimpinan yang kedua ini dia nggak memperhatikan ya rekan kerjanya dengan baik, ya. Dia cenderung mengendalikan dari belakang, ya. Terus ketika ada kondisi-kondisi sulit, nah ini ketika keadaan genting, ketika keadaan benar-benar menurun, ya, dia cenderung apa? Lari atau acu tak acu. Dia nggak mau berkorban, teman-teman. Ya, ayo kita koreksi diri. Apakah kita menjadi pemimpin seperti ini? Kalau ada, ayo sama-sama bertobat massal ini ya. Nah, kalau rekan kerja kita ada masalah, kita cenderung acu tak acu. Apakah seperti ini, teman-teman? Ya, saya berdoa kita nggak seperti ini ya. Jadi jangan jadi pemimpin sewaan, ya. Belajarlah untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati. Ada tipikal yang ketiga, yaitu gaya kepemimpinan domba. Nah, gaya kepemimpinan domba ini apa? Mengutamakan kenyamanan dan keamanan, ini menjadi karakternya. Yang penting happy, ya, kumpul-kumpul, hore-hore, ya, nggak ada tujuan yang jelas nggak apa-apa, ya. Dia peduli kepada diri sendiri, ya, dan nggak punya visi dia. Jadi yang penting jangan sampai ada pemaksaan lah, jangan sampai ada tuntutan lah. Nah, ini ya. Jadi dia kepingin happy-happy aja. Otomatis ketika dia nggak punya visi, dia juga memimpin dengan caranya sendiri, dengan satu gaya kepemimpinan saja, dengan dirinya. Apa yang nyaman buat dirinya. Dan akhirnya hasil didapatkan apa? Ketahanannya minimal. Jadi orang-orang yang dengan kepemimpinan seperti ini, dia akan merasa gini loh, kok aku ditinggalkan ya sama rekan-rekan kerjaku ya. Nah, jadi dia nggak tahu kenapa kok ditinggalkan. Nah, ini saudara ya. Jadi luar biasa. Jadi ini adalah kebanyakan orang juga punya tipikal kepemimpinan seperti domba ini. Nah, di dalam kita membangun sebuah tim, kalau kita ini mau dikatakan sukses di dalam bisnis kita, teman-teman, ingat ya, kita ini nggak bisa single fighter, teman-teman ya. Kalau kita mau mencapai greatness, kita harus bersama-sama dengan banyak orang. Kalau kita sendirian, kita nggak akan pernah mencapai greatness. Kepemimpinan adalah kedalaman dan ketulusan hati sang pemimpin. Jika tidak memiliki kepedulian, maka semua teknik dan formula kepemimpinan akan berujung kepada kegagalan. Jadi Anda harus punya kepedulian yang dalam dan tulus hati.
Ketika Anda peduli dengan rekan-rekan kerja Anda, ketika Anda peduli dengan anak-anak Anda, ketika Anda peduli dengan saudara-saudara Anda, dengan lingkungan Anda, maka Anda akan berhasil menjadi seorang pemimpin. Ya, kalau Anda tidak peduli, maka semua yang Anda bangun akan menjadi gagal. Nah, seorang pemimpin yang baik, ya, itu adalah orang-orang yang mempunyai visi. Ya, ini di bukunya ditulis mulailah dengan hasil akhir. Nah, bicara tentang visi. Waktu orang-orang kontraktor itu membangun rumah, pasti dia punya yang namanya blueprint, teman-teman ya. Dia punya desain awalnya. Sebelum fisiknya terbangun, dia sudah punya blueprint-nya. Jadi nanti ketika dikerjakan, ending-nya ketika bangunannya sudah berhasil terbangun, itu sesuai dengan desain awal, sesuai dengan blueprint yang ada. Makanya seorang pemimpin ini harus punya visi. Dia harus yang pertama tahu, ini mau dibawa kemana arahnya. Orang-orang ini mau dibawa kemana. Maka saya percaya para pengikut yang melihat para pemimpinnya punya visi yang jelas, maka mereka akan rela dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya visi yang jelas. Ketika Anda tahu tujuan akhir, maka Anda akan tahu posisi sekarang. Oh, saya nanti targetnya kan Royal Crown nih di bisnis ini. Nah, sekarang saya posisinya masih di Diamond, Pak Anto. Saya posisinya masih di Executive Diamond. Saya masih di Star Diamond. Lah, Anda tahu berapa rekan kerja lagi, berapa leader lagi yang Anda harus capai. Anda harus create ya, supaya Royal Crown itu menjadi bagian dari kita semuanya ya. Jadi Anda perlu punya visi. Selanjutnya adalah Anda perlu punya prioritas, teman-teman ya. Tujuan utamanya adalah membawa Anda dari titik saat ini menuju titik yang dituju ya, sehingga kita ini bergerak, ada progresnya. Kalau kita berani memprioritaskan sesuatu dalam hidup kita ini. Karena ada banyak nanti distraksi-distraksi yang bisa muncul. Tapi kalau Anda bisa memilah, Anda bisa memilih, ini yang menjadi prioritas utama. Put thing first thing ya, menempatkan hal yang utama di yang bagian utama ya. Jangan sampai terdistraksi. Prioritas, maka Anda akan punya dasar untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting. Tanpa prioritas, Anda nggak bisa mengambil keputusan penting dengan benar, teman-teman ya. Selanjutnya fokus ya. Menyatukan semua energi melalui usaha keras demi mencapai tujuan. The power of focus ya. Ketika Anda fokus kepada hasil akhir Anda, tujuan Anda, maka segala halang rintang yang saat ini sedang terjadi di dalam hidup Anda, halangan apapun, obstacle bentuk apapun, penolakan kayak apapun tidak akan bisa menggoyahkan fokus Anda untuk meraih impian Anda. Tujuan Anda ya, fokus saja meskipun banyak halangannya. Nah, ketika kita punya visi, prioritas dan fokus, itu akan membuat kita ini memiliki akurasi yang sangat tinggi ya. Jadi akan akurat semua keputusan kita, semua tindakan kita itu akan menjadi sesuatu yang akurat, dan saya yakin kalau kita ini akurat, nggak melenceng sedikit pun. Ingat ya, kalau melenceng sedikit itu bisa geser, semakin lama semakin jauh nanti melencengnya. Tapi kalau Anda akurat, presisi, fokus, menempatkan prioritas yang benar, maka saya yakin impian Anda akan berhasil terwujud. Luar biasa ya. Oke, lanjut lagi Kak Cacia. Nah, saya akan sharing tentang belajar dari pengalaman ya. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik, teman-teman. Jadi ketika Anda sudah punya visi yang luar biasa, Anda perlu punya misi. Dan ketika Anda melakukan banyak hal, jangan takut untuk yang namanya mengalami kesalahan, teman-teman ya. Kita belajar apa yang harus dilakukan dengan cara mendengar, membaca, dan melihat. Jadi amati orang-orang yang sudah sukses, para mentor, upline kita, mereka yang sudah lebih dahulu mengerjakan bisnis ini, mereka yang mungkin sudah banyak mentoring kita, lihat mereka, amati, dengarkan ketika mereka mengarahkan. Ya, nah ketika kita sudah mendengar arahan, kita sudah melihat kepemimpinan mereka, keteladanan mereka, selanjutnya apa? Belajarlah untuk mulai melakukannya dengan menerapkan apa yang semestinya Anda harus lakukan. Segala motivasi mereka, ya, tanpa action Anda itu hanya sebatas kata-kata yang luar biasa. Makanya ayo ya, praktekkan apa yang harus Anda lakukan. Nanti ketika Anda itu melakukan kesalahan, it's okay. Ya, Anda harus menemukan tempat yang menghargai Anda belajar dari kesalahan. Di komunitas Breakthrough Generation ini kita diberikan ruang. Ya, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, is okay. Ya, bukan ada kegagalan, tapi belajar, berhasil atau belajar. Ya, luar biasa. Jadikan semua pengalaman Anda itu menjadi guru yang terbaik
untuk Anda bisa sukses bersama-sama di bisnis HD ini. Nah, selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, Anda juga perlu melakukan delegasi. Ada kunci delegasi yang efektif. Delegasi ini penting sebenarnya. Ya, Anda harus berani untuk apa? Mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan sekarang. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus berani mempercayai. Walaupun ketika Anda mempercayai itu ada resikonya, ya, dan juga membutuhkan waktu, ya. Nah, memang waktu awal-awalnya ada dua kunci ya. Yang pertama waktu dan resiko. Ketika Anda mulai mendelegasikan sesuatu, kelihatannya di awal-awal itu berat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendelegasikan. Ya, mestinya Anda bisa mengerjakan dengan cepat. Tapi ketika Anda mengajari, melatih itu butuh waktu. Tetapi nanti ketika jangka panjang, ingat ya, bisnis HD ini long term, teman-teman ya. Ketika Anda jangka panjang, Anda akan menemukan bahwa ketika Anda melakukan delegasi, maka Anda akan menghemat lebih banyak waktu. Anda juga perlu menerima resiko, ada resikonya ketika Anda mendelegasikan, ketika Anda mempercayakan, ketika Anda menduplikasi diri Anda, itu ada resikonya. Resikonya apa? Mungkin orang-orang yang kita pilih itu bisa melakukan kesalahan. Mereka bisa melakukan tidak seperti apa yang kita lakukan, tapi Anda harus menjadi risk taker. Anda harus mengambil resiko itu. Ya, kalau Anda tidak memutuskan mengambil resiko itu, maka Anda tidak akan pernah menemukan orang hebat di dalam jaringan Anda. Ya, jadi lakukan ini, ambil resiko itu, mulailah delegasikan. Ini kunci ya, supaya Anda menemukan orang-orang hebat dengan potensi yang luar biasa. Ada 3 langkah untuk memiliki delegasi yang efektif. Ya, yang pertama tergantung dari perjanjian awal. Jadi Anda perlu duduk-duduk, Anda perlu bangun waktu, luangkan waktu bersama dengan mereka, ngobrol, ya, bikin perjanjian. Seperti Anda ketika mau ngajarkan kerja untuk jadi manajer, untuk mereka jadi diamond Anda kan perlu melamar mereka. Anda perlu kasih open mind, Anda perlu coaching mereka, Anda perlu mentoring mereka. Anda perlu ajak mereka untuk bikin perjanjian bersama-sama, sepakat. Nah, ketika sudah sepakat dua-duanya, perjanjian awal itu sudah dibikin, naik ke progres selanjutnya itu apa? Proses mempertahankan. Maksudnya apa ini proses mempertahankan? Ketika mereka bikin kesalahan, Anda sebagai pemimpin adalah bukan menjadi sosok yang ditakuti, teman-teman. Jangan memposisikan diri Anda menjadi orang yang ditakuti, disegani. No, ya. Jadikan diri Anda sebagai pemimpin itu adalah sumber bantuan bagi rekan-rekan kerja Anda yang membutuhkan. Ketika Anda memposisikan diri seperti ini, maka saya percaya rekan kerja Anda akan maksimal. Ya, seringlah katakan kepada rekan kerja Anda, apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku lakukan buat kamu supaya kamu berkembang. Wah, ini luar biasa. Dalam keluarga pun waktu mendidik anak juga seperti itu. Ya, jangan punishment-nya dari kita. Kadang-kadang kita perlu duduk. Kira-kira disiplin yang perlu buat kamu ini apa yang paling pantas. Ajak dia berpikir. Ya, jadi supaya apa? Supaya kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin itu nggak ditakuti, ya, nggak disakit hati. Nah, ini penting ya. Jadi ayo berusaha untuk mempertahankan, meskipun kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya, ampuni mereka, latih mereka, bina mereka, supaya mereka menjadi orang yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah proses pertanggungjawaban. Ketika kita melakukan ini, maka saya percaya orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan Anda, mereka akan menjadi orang-orang yang komitmen, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, melakukan yang terbaik. Kalau ini 3 langkah delegasinya aktif, wow, di masa yang akan datang Anda akan berhasil menciptakan leader-leader hebat. Dan itu akan menjadi sumber income, passive income dalam kehidupan Anda semuanya. Apa yang Anda bangun, apa yang Anda rintis, itu akan berhasil luar biasa. Selanjutnya, nah tadi berbicara tentang waktu, kita akan mengerti ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mengolah waktu dengan baik. Yang pertama, ya, bagaimana tips kita mengelola waktu dengan baik adalah kebiasaan menentukan tujuan dengan jelas dan spesifik. Nah, jadi ketika kita memimpin, ya pastikan kita ini ngerti ya dengan jelas secara spesifik delegasi apa yang kita berikan. Yang meetingkan mereka, bikin group meeting, Anda arahkan mereka. Ya, tujuannya seperti ini, ya kita mau ke sini, kita mau gini, ini peringkat yang mau kita capai, Anda harus lakukan ini, ya itu ya. Semuanya harus spesifik dan jelas. Itu akan menghemat banyak waktu ya dalam kepemimpinan Anda. Selanjutnya, kebiasaan membuat rencana rapat efektif dan harus menggunakan waktu dengan baik. Nah, ini perlu dibiasakan teman-teman ya. Jadi waktu Anda membangun sebuah rencana, ingat ya, rencana ini adalah penting. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi Anda perlu membiasakan untuk membangun rencana-rencana dalam hidup Anda. Kalau Anda gagal merencanakan,
Anda sedang merencanakan untuk gagal, teman-teman. Makanya ketika Anda membuat rencana, mulailah action-nya dengan memulai rapat. Ya, bikin rapat-rapat kecil, grup meeting kecil yang efektif juga. Yang menggunakan mereka itu bisa dapatkan feedback. Jadi ketika Anda memulai, usahakan komunikasinya dua arah, seperti gaya kepemimpinan yang pertama tadi ya. Bangunlah dua arah, jangan cuma satu arah. Kalau Anda bisa membangun dua arah komunikasi yang intens dengan rekan kerja Anda, saya percaya bisnis Anda akan berkembang luar biasa. Ya. Yang ketiga, luangkan waktu dengan orang penting. Ya, nah ini penting, saudara ya. Dengan siapa Anda bergaul, maka Anda akan mengikuti. Kalau Anda bergaul dengan para pemabuk, Anda akan menjadi pemabuk. Kalau Anda bergaul dengan pencuri, Anda akan menjadi pencuri. Kalau Anda bergaul dengan komunitas breakthrough generation, orang-orang yang sudah sukses, para miliarder, para jutawan, saya berdoa kita semua di ruangan ini akan menjadi miliarder-miliarder yang akan datang. Nah, ketika Anda sudah memilih untuk meluangkan waktu bersama dengan orang-orang penting, beranilah untuk berkata tidak untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, ini ya, kongko-kongko sampai jam 11 malam, begadang sampai jam 2 pagi. Ini nggak perlu. Kadang-kadang orang itu banyak gini, teman-teman ya. Orang itu banyak yang main-main dengan yang serius. Ya, nah ini ya. Seriusnya dibikin main-main, ya. Tapi serius dengan yang main-main. Nah, ini contohnya ya. Main-main dengan yang serius, tapi serius dengan yang main-main. Nah, makanya belajarlah untuk memutuskan apa supaya Anda melakukan yang penting. Berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak penting. Mulailah serius untuk hal-hal yang serius dalam hidup Anda. Berhentilah untuk main-main. Bisnis ini penting ya untuk masa depan Anda, untuk masa depan orang-orang yang Anda kasih. Makanya mulailah serius memimpin dengan baik. Yang keempat, kebiasaan untuk melakukan pekerjaan kreatif dan komunikasi personal saat pikirannya masih segar. Nah, ini perlu disetting, perlu dibiasakan. Jadi waktu Anda masih pikirannya fresh, nah Anda mulai kerjakan dulu pekerjaan yang kreatif, ya. Dan juga misalkan mau ngobrol-ngobrol dengan rekan kerja, ya Anda luangkan waktu Anda masih fresh. Anda yang paling tahu diri Anda sendiri. Jangan waktu lagi bad mood, habis gegeran sama istrinya, habis gegeran sama suaminya, terus Anda ngobrol. Nah, nanti kebawa suasana, akhirnya bad mood, jadi suasananya tidak enak. Ya, jadi biasakan untuk meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan kreatif dan komunikasi personal saat pikiran Anda masih segar. Yang kelima, yang terakhir, ya, oke. Kebiasaan untuk mengerjakan tugas administrasi pada waktu yang sudah ditentukan sebelum menumpuk ya, ini kelihatannya simple ya, tapi kalau simple ini kita abaikan, wah, jadi pekerjaan PR rumah yang bejibun nanti ya. Jadi ini juga akan mengatur waktu kita menjadi efektif dan sehat. Banyak orang itu yang sibuk tapi nggak produktif. Nah, ini kembali lagi hubungannya dengan tadi prioritas ya teman-teman ya. Sibuk tapi nggak produktif. Lebih baik Anda itu benar-benar menggunakan waktu secara efektif dan Anda produktif. Jangan sepelekan hal-hal kecil. Ya, kalau Anda sepelekan hal-hal yang kecil, nanti Anda akan kaget. Loh, ini kok tiba-tiba jadi seperti ini ya? Hal-hal administrasi yang perlu diselesaikan, selesaikan segera supaya Anda menjadi orang-orang yang produktif, Anda menjadi orang-orang yang maksimal, Anda menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin luar biasa yang lainnya. Oke, terima kasih. Ini yang bisa saya sharingkan, akan dilanjutkan oleh mentor kita yang akan berbicara tentang prinsip-prinsip hal-hal mendasar yang akan dibangun bersama-sama. Saya berikan waktu buat mentor kita, Ibu Ratna Manikam. Silakan, Ibu Ratna. Oke, terima kasih Pak Anto. Wow, rasanya dari tadi kalau saya baca chatnya semuanya masih fokus ya, masih merespon. Oke, ini adalah bagian daripada yang akan membungkus semuanya dari buku How to Succeed with People. Ya. Oke, kalau kita lihat nih, tadi sudah belajar, bukan belajar, tapi sudah mendapatkan sharing tentang bagaimana bagi kita memahami orang lain itu dengan memahami diri sendiri dulu. Dengan bagian kita selesaikan diri sendiri dulu. Kemudian bagaimana sih yang namanya hubungan itu? Ya, seperti apa harusnya kita membangun sesuatu hubungan sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan jangka panjang. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita juga membangun yang namanya succeed dalam keluarga. Juga dalam kepemimpinan. Nah, sebetulnya kalau mau dilihat dari 4 bagian tadi, itu terangkum dalam prinsip umum ini. Jadi gampang aja. Apa aja tuh ya? Yang pertama, ya. Yang pertama seperti gambar di sini ada 2 orang.
entah dua orang ini lagi ngomong-ngomong seru, ngomong-ngomong akrab atau marah, nggak terlihat nih ya. Tapi bagaimanapun juga kita membangun hubungan dengan orang lain, melibatkan orang lain. Artinya lebih daripada satu orang. Apa yang jadi kunci? Kendalikan diri kita sendiri. Dalam hidup ini kita ada dua hal, yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kendalikan. Kira-kira menurut teman-teman lebih gampang yang mana nih ya? Lebih gampang kita mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan? Wow, banyak kata kendali nih. Atau lebih mudah kita mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan? Yuk, yang mana tuh? Yang mana nih? Coba, kalau tadi Pak Anto sudah mulai dengan serius tapi main-main atau serius membuat kita berpikir ya. Nah, kalau ini gimana? Mengendalikan hal-hal di luar kendali kita atau mengendalikan yang bisa kita kendalikan? Yang kedua ini yang bisa kita kendalikan ya kalau nggak salah ya. Iya, semestinya, benar banget, semestinya lebih mudah mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi kenyataannya apakah begitu? Gimana nih kenyataannya? Oke, di sini saya karena senang main puzzle ya. Jadi saya bawa puzzle di kelihatan ya. Ibaratnya dua puzzle ini adalah si A dan si B yang mau membangun hubungan. Jadi mestinya kan hubungannya begini ya. Cocok itu loh masuk. Tapi ini ternyata juga harus dipaksakan masuknya. Artinya ada bagian-bagian yang nggak pas. Nah, kalau satu puzzle ini menggambarkan orang lain, satu puzzle ini menggambarkan diri kita sendiri, supaya kita cocok, terus kita bisa nggak nih ya merubah-rubah orang lain? Apakah mudah? Enggak kan? Lebih baik kita yang memahat bagian mana yang perlu saya sesuaikan supaya terjadi hubungan yang harmonis. Kurang lebih begitulah gambarannya. Nah, di sini banyak orang kenapa sih punya masalah dalam membangun hubungan? Karena terutama semua orang merasa benar. Setuju nggak? Nggak ada orang yang merasa salah. Si A bilang, saya benar kok, cara pikir saya benar, cara bertindak saya benar, sikap saya benar, tapi lawannya si B juga sama. Saya benar kok. Kenapa mereka berpikir mereka masing-masing benar? Karena itu adalah keyakinan yang mereka bangun sejak dahulu berdasarkan pengalaman mereka. Belum terbuka tuh di luar itu apakah ada hal lain yang lebih benar. Ya kan? Nah, berarti semestinya yang kita lihat kalau kita belajar seperti puzzle ini nih, gimana caranya supaya pasnya enak ya? Loh, ya kita merasa diri kita dong, kita bentuk diri kita. Artinya kita yang rubah dulu. Contoh, seperti tadi dikatakan di bagian awal ya, bahwa seringkali karena kita nggak bisa mengatur diri kita menuntut orang lain, makanya terjadi apa? Komplain, mengeluh tentang kondisi, mengeluh tentang orang lain. Ibaratnya kalau kita punya masalah dengan orang lain, ibaratnya kita berada di jalanan yang macet. Udah tahu macet, kita malah klaksonin. Udah tahu macet, kita masih ngomel, gimana sih nggak jalan-jalan. Udah tahu macet, kita malah buka pintu, cari-cari tahu nih ya. Macetnya udah panjang nih ya. Apa yang mesti dimarahin, siapa yang mesti dimarahi. Padahal kalau kita tahu itu ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, bukankah lebih baik kalau kita itu berpikir sebentar, oke, ini macet, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bisa saya lakukan? Kita coba cari alternatif jalan yang lain. Mungkin jalannya lebih panjang, tapi dengan kita mengambil alternatif jalan lain, ternyata sampainya lebih cepat, kelihatannya lebih panjang. Demikian juga dengan hubungannya kita. Kendalikan diri kita dulu nih. Kendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri sendiri. Sehingga kita punya solusinya. Ya, oke, berikutnya kalau kita sudah bisa kendalikan diri sendiri, berikutnya prinsip umumnya apalagi? Nih, mau mendengarkan. Tadi juga sudah disampaikan ya, mau mendengarkan. Seringkali banyak orang mau mendengarkan apa nih? Mau mendengar ceritanya atau cerita saya? Cerita orang lain atau cerita diri sendiri? Sudahkah kita punya kemampuan untuk mendengarkan apa sih antusiasnya orang lain? Apa sih yang mau dia capai? Apa sih yang dia cari? Karena seringkali mendengarkan ini, itu yang semestinya tadi sudah dikatakan mendengarkan dengan hati kita, itu kayaknya gampang banget, tapi prakteknya bagaimana? Seringkali kita kelihatannya mendengarkan. Kelihatannya kita diam nih. Oke, saya diam. Kayaknya mendengarin. Tapi padahal dalam otak kita udah nyiapin tuh, saya mau respon apa ya? Saya mau sanggah apa ya? Kalimat berikutnya apa ya? Benar apa benar? Kelihatannya diam mendengarkan, padahal bukan dengan hati. Kepala kita masih merangkai kalimat apa berikutnya.
Gak usah jauh-jauh. Kita dengan anak sendiri bagaimana? Kita dengan downline barangkali bagaimana? Ya, seringkali kita merasa saya harus nunjukin yang benarnya. Nah, ayo seringkali beberapa kejadian ya yang saya temui secara nyata, ada orang tua yang memaksakan kehendaknya. Oke, pokoknya saya bangga banget deh kalau saya punya anak yang jadi seorang dokter. Akibatnya apa? Anaknya didorong untuk masuk IPA, didorong untuk masuk fakultas kedokteran. Padahal nggak pernah tanya, kamu mau nggak sih masuk kedokteran? Nah, yang terjadi, wow, ini kebetulan saya baru nonton film Ride On. Udah nonton belum? Ceritanya seekor kuda yang dipaksa karena ambisi dari yang punyanya. Padahal si kuda itu sudah letih, sudah aduh kalau bisa enggak, tapi dia sungkan, dia enggak enak hati sehingga dia ikuti. Akhirnya apa? Pada satu titik orang yang terus dipaksa tanpa pernah ditanya apa yang kamu mau, suka nggak dengan ini, dia melakukan tapi tidak dengan sepenuh hati. Sehingga singkat cerita nih, kejadian nyata ya, setelah mencapai gelar dokter, dia kasih ijazahnya sama orang tuanya, dia bilang, ayah, ibu, papa, mama, saya sudah selesai dengan kedokteran saya. Beres kan? Sesuai dengan apa yang ayah dan ibu mau. Sekarang saya bebas melakukan yang bagiannya saya. Wow, bagaimana tuh? Berarti fungsi mendengarkan kita sebagai orang tua tidak jadi. Artinya tidak terjadi hubungan yang baik. Kemudian, coba dengan downline kita sendiri. Apakah pernah tanya apa yang mau dicari di PSHD ini? Karena alasan orang untuk jalan di HD itu macam-macam. Bukan semata-mata penghasilan. Bisa jadi ada rekan kerja kita, downline kita yang mau jalan di HD karena mungkin dia pengen memang mengembangkan dirinya. Mungkin dia memang pengen supaya bermanfaat buat orang lain. Punya dampak. Mungkin dia pengen supaya dia nggak nganggur, punya kegiatan. Nah, pernahkah kita mencari tahu? Pernahkah kita mendengarkan betul-betul apa sih yang dia inginkan dalam hidup ini? Termasuk nih buat yang sudah pada punya remaja-remaja ya, coba kita lihat. Waktu anak-anak masih kecil itu nurut aja sama orang tuanya. Tapi begitu udah mencapai remaja, seringkali dia merasa lebih nyaman dengan guru lesnya mungkin, atau lebih nyaman dengan teman-temannya mungkin. Kenapa? Karena teman-temannya mau mendengarkan dia. Teman-temannya peduli dengan dia. Dengan mendengarkan, dia merasa, loh saya kok didengerin ya? Ternyata teman saya lebih peduli daripada orang tua saya. Akibatnya apa? Saran dari temannya itu tuh yang didengarkan, bukan orang tuanya. Kenapa? Gara-gara mendengarkannya bukan cuma dengan diam, tapi betul-betul dengan hati. Bukan dengan diam, terus tapi kan udah muncul kalimat-kalimat baru ya. Oke, mau mendengarkan. Terus yang ketiga, apalagi nih setelah mendengarkan? Setelah mendengarkan kita tahu bagaimana dia. Seringkali kita punya ekspektasi akan orang-orang tuh pengennya downline saya seperti ini. Anak saya pengennya yang juara 1. Saya pengen punya pasangan yang pasangan yang selalu merawat saya. Saya pengennya kita banyak banget ya buat orang-orang. Kenyataannya nggak ada orang yang bisa persis sama dengan ekspektasi diri kita. Lebih gampang kita itu menunjukkan jari tangan kita kan. Salah tuh kamu tuh. Lebih gampang kita menghakimi. Betul nggak? Betul? Lebih mudah kita nunjukin salahnya daripada kita mau terima kenyataan apa kurangnya dia. Benar nggak? Oke, contoh nih, misal kita punya pasangan kita tuh macam-macam ya. Misal pasangan kita punya kelebihan, apa kelebihannya? Ternyata dia punya banyak perbendaharaan kata. Dia punya kelebihan senang banget ngomong. Nah, kalau kita sebagai pasangan yang tidak memahami prinsip umum, kita ngomongnya akan begini. Ya itu, kalau saya diam aja, kalau saya nggak balas nyautin, kalau saya nggak tunjukin apa kesalahan daripada omongan-omongan dia, ya nggak akan benar-benar dia. Padahal kenyataannya, gimana tuh kalau kita balas setiap omongan pasangan kita yang memang perbendaharaan katanya panjang? Malah jadi berantem, ya kan? Benar nggak? Betul? Jadi kita harus terima kenyataannya. Pasangan saya memang orang yang luar biasa ya. Kalau ngomong bisa panjang lebar. Terus bagaimana kita? Lah bagaimana kita memposisikan diri? Kita terima dia, kita bukan mengeluh, kita bukan balas-balesan. Kenapa? Karena di samping dengan terima kenyataan itu, kita juga positive thinking. Oke, saya kan waktu menikah kan saya terima kamu adanya kan. Dan tambahin lagi dannya ya, jangan titik cuma terima apa adanya. Dan saya akan memperlakukan kamu sebagaimana
seharusnya diri kamu saya perlakukan. Benar nggak? Iya nggak? Artinya, ya setelah itu, kita kalau positive thinking, kita pasti melihat ada sesuatu lain yang belum pernah kita lihat. Oh, pasangan saya ternyata senang ngomong ya, tapi ternyata dia punya kelebihan lain. Di balik senang ngomongnya itu tujuannya adalah mengasihi. Oke, saya tahu bagaimana caranya supaya dia pun lama-lama dengan kita tahu bagaimana ngepas-pasin diri, jadi pun dia agak ngerem-ngerem ngomongnya. Gara-gara kita lihat hal positif dari dia. Oke? Nah, jadi terima kenyataannya, tapi juga kita bangun. Berikutnya, apalagi prinsip umum lainnya, pada saat membangun orang, maka kita harus tahu bahwa semua itu proses, nggak ada instan. Artinya kita harus sabar dalam prosesnya. Tadi sudah dikatakan tuh, sabar dalam proses baik diri kita maupun proses pertumbuhan daripada orang lain yang mau kita tumbuhkan. Ibaratnya seorang petani mau nanam nih apapun tanamannya, pasti ada waktu-waktunya. Mungkin untuk benih, entah apa ya, saya kurang paham di pertanian nih. Mungkin ada padi yang ditanamnya mesti di masa mau hujan, nggak bisa pada saat mau musim kering terus ditanam dong benihnya, ya nggak? Ada saat-saatnya. Pun kalau sudah ditanam butuh waktu, nggak mungkin seminggu langsung panen. Kita harus paham. Artinya apa? Kita memberikan waktu untuk setiap orang, untuk dalam kita membangun hubungan sampai akhirnya bisa plus gitu loh. Ya, karena kita mau memberikan ruang buat mereka bertumbuh. Sama seperti kalau misalnya seorang pelari yang pengennya tuh larinya jarak jauh tuh kan lebih oke ya daripada jarak pendek, begitu pikiran dia. Berarti kan ketahannya lebih teruji. Terus dia strateginya apa? Dia strateginya oke deh, pokoknya begitu dor, langsung saya lari sekenceng-kencengnya. Dia lupa, kelihatannya dia kencang di awal, tapi dia lupa. Perlombaan ini perlombaan jarak jauh, artinya dia butuh menguatkan paru-parunya, dia butuh menguat kakinya, dia nggak sabar untuk melakukan itu semua. Sehingga dia cepat-cepat daftar, cepat-cepat berlomba, dan akhirnya hanya awal-awalnya aja dia kelihatan bagus. Hanya awal-awalnya aja dia kelihatan cepat. Nah, sabar dalam proses artinya apa? Ya kita juga nggak butuh untuk sesuatu yang sepertinya itu apa ya, pencitraan tadi ya, kelihatannya oke, padahal masih kropos. Contoh nih, kalau kita di bisnisnya HD ya, oke, Diamond itu mudah kalau kita bisa punya 21 orang yang ngambil paket. Tapi apakah cukup? Gak cukup. Kita harus berproses untuk kapasitas diri kita pun memang layak untuk menjadi seorang Diamond, betul? Semua diasah. Bahkan sebagai seorang leader, wow, semua orang bisa menjadi leader. Bedanya ada mungkin yang cepat, ada mungkin yang lebih lama. Tapi semua nyampe ke sana. Nah, kita harus sabar dalam prosesnya diri kita. Kita juga harus sabar dalam bagaimana kita membuat orang lain berproses. Ya, kita ingat aja bagaimana sampai hari ini seorang anak yang dari kecil itu dibiasakan dengan kebiasaan bagaimana orang tua mendidiknya, dan tahun-tahun pertama anak itu dididik itu akan membawa atau akan membuat karakter anak itu seumur hidupnya. Gara-gara orang tuanya mau meluangkan waktu di tahun-tahun pertama pertumbuhannya. Bukan seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, tapi di tahun-tahun awalnya. Benar nggak? Oke. Dan yang terakhir adalah nih, bagaimana supaya kita bisa lebih banyak berkawan lagi, bagaimana supaya kita bisa lebih banyak menjangkau orang lagi bareng-bareng dengan kita. Artinya, kebutuhan setiap orang salah satunya adalah dia ingin dihargai. Dia ingin berarti. Dia ingin eksistensinya itu dilihat. Dia ingin punya dampak bagi orang lain. Itu adalah salah satu daripada kebutuhan dasar dari manusia. Artinya, yuk kalau kita memang ingin bangun hubungan dengan seseorang, dengan banyak orang, libatkan mereka dalam proyek-proyeknya kita. Sehingga mereka tuh merasa, saya berarti ya, saya berguna ya. Ingat tadi yang dikatakan oleh Pak Anto, dengan tanggung jawab, delegasi, dengan mendelegasikan pekerjaan dan tidak ada pekerjaan kecil, menurut saya, kita memberikan kepercayaan kepada orang tersebut. Buat dia sesuatu banget untuk diberi kepercayaan. Sehingga akibatnya apa? Dia akan menambahkan rasa percaya kepada diri kita juga. Oke, apapun itu dalam satu acara, bahkan sebagai penerima tamu, wow, itu ada sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Bayangin kalau nggak ada penerima tamu, betapa kadernya kita gitu ya, sibuknya kita ya. Ya enggak, libatkan dia sehingga dia merasa berarti dalam hidupnya. Oke? Oke, prinsip ini yang selalu kita bawa dalam kita membangun
hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah yaitu ini yang saya ambil dari seorang namanya Maya, di mana dikatakan bahwa people will forget what you said. Orang akan lupa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Biasanya kita nih ya, entah orang tua tuh ayah atau ibu ngomongnya apa ke anak-anak? Kan udah mama bilang. Mama bilang apa sebelumnya? Ya enggak? Kan udah ayah katakan. Nah, kemudian masih koma tuh. Tadi apa lagi? People. Bisa tolong ditayangkan lagi slide-nya? Ya, saya bacakan aja ya. Udah keburu di close. Nih, saya bacakan dulu nih. Mana ya? People, orang akan lupa dengan apa yang kamu katakan. Orang juga akan lupa dengan apa yang sudah kamu lakukan. Biasa kita ngomongnya apa ke anak? Mama kan dulu, ingat nggak waktu dulu ayah begini? Ya nggak, lupa anak itu. Tapi orang tidak akan pernah lupa dengan apa yang kamu buat terhadap perasaan mereka. Ini ya, people will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Orang-orang tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat perasaan terhadap mereka. Anda menanamkan perasaan terhadap diri kita. Oke, contohnya apa nih? Artinya di sini adalah kita mau menanamkan yang namanya respect. Respect berarti bagaimana kita menghormati orang lain. Bagaimana kita melihat perbedaan dia. Bagaimana kita mau terima dia apa adanya. Bagaimana kita mau terima cara berpikir dia. Sehingga kalau kita respect dengan dia, dia pun akan respect dengan kita. Dan disitulah kita merasa nyaman ya ternyata berhubungan dengan Anda. Nyaman ya saya berhubungan dengan siapapun juga. Betul? Oke? Oke, yes. Itu yang kami bagikan. Jadi bukan daripada kata-kata atau tindakan, tapi lebih dari rasa apa yang bisa kita tanamkan kepada setiap orang yang mau kita bangun hubungannya. Apakah rasa nyaman, rasa senang berhubungan selalu, rasa hangat? Saya rasa itu semua yang akan membuat hubungan menjadi lebih langgeng. Sebuah hubungan yang akan menjadi sebuah hubungan yang long term, yang jangka panjang, mau dimanapun itu. Mau di keluarga, di institusi, dalam bisnis HD, atau dengan siapapun juga. Setuju? Oke, itu dari kami. Semoga apa yang kami sharingkan memberikan sesuatu dampak, memberikan banyak insight-insight untuk teman-teman coba praktekkan satu demi satu. Karena kalau di prinsip umum aja, 5 prinsip umum kita coba terapin yuk. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Satu demi satu, nggak perlu semuanya. Karena sedikit demi sedikit, maka kita akan semakin lebih nyaman dan orang pun akan lebih nyaman berhubungan dengan kita, sehingga apa yang kita berikan kepada lingkungan kita dampaknya jauh lebih besar. Ya, oke, itu dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sebentar ya. Oke, minta diulangi lagi 5 prinsipnya ya. Oke, prinsip umum yang pertama adalah yuk kita kendalikan diri kita sendiri. Oke, kendalikan diri kita sendiri. Bukan orang lain, karena kita yang akan menentukan ke depannya. Ya. Yang kedua adalah kita mau mendengarkan. Yuk, kita berikan telinga kita, bukan cuma telinga dari luarnya aja, tapi telinga dalam hati kita. Betul-betul mendengarkan apa sih maunya, bukan mauku, tapi apa maumu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terima kenyataannya, terima orang apa adanya. Oke, saya menerimamu, tapi juga saya lihat ternyata kamu punya kelebihan yang bisa kita angkat lagi. Yang keempat, sabarlah dalam prosesnya, sabarlah dalam pertumbuhan dalam setiap orang. Seperti kita pun juga sabar untuk menumbuhkan diri kita. Dan yang terakhir, libatkan semua orang, karena dengan dilibatkan dia merasa menjadi sesuatu banget. Oh, ternyata saya ini ya, sesuatu banget buat orang lain. Sehingga dia merasa ada artinya. Begitu dia merasa ada artinya, maka PD-nya muncul dan dia pun bisa memberikan dampak yang positif kepada banyak orang lainnya. Oke?